Aplikasi Harem Dewa, selamat, Tuan. Ikat kontrak sudah aktif. Kunci setelah tanda tangan kontrak. Setiap kali level hubungan dengan target meningkat, kamu akan dapat poin cinta untuk ditukar di Shopee Surga. Dengan hadiah kece. Jadi cuma boleh punya simpanan. Nggak boleh punya istri sah? Pensiunan prajurit malas. Memang nasibnya mati kelaparan, negara bagi-bagi istri. Ini jelas rezeki nomplok. Minggir-minggir. Harap tenang. Kian versus seberang, berebut kekuasaan. Prajurit banyak yang mati, populasi pria merosot. Sesuai hukum negara. Pilih tawanan untuk dinikahi. Demi menambah populasi kerajaan. Bawa mereka ke sini. Wah, ini Emaha cantik natural. Siapa yang mau milih duluan? Enggak. 3 cewek ini kurus kering kayak kerangka. Dibawa pulang pun pasti nggak kuat angkut cangkul. Malah nombokin nambah-nambah pajak lajang. Gimana caranya survive? Nggak ada minat? Gue tunjuk. Kau maju. Pilih. Tuan muda ini tampan, kalau ikut dia. Mungkin bukan hal buruk. Prajurit rendahan berani incar ningrat? Mimpi. Bagaimanapun, aku harus keluar dari sini. Kalau masuk camp militer, Pilih aku, jangan biarkanku jadi budak. Wah, 3 gadis ini macam-macam gayanya. Tapi cantiknya bukan main. Pusing aku milihnya. Apa cuma boleh? Pilih satu? Boleh nggak aku ambil semua? Apa katamu? Semua. Yang Feng di seluruh pelosok ini. Siapa yang nggak tahu kau miskin dan malas? Ku dengar demi makan. Utangmu pada Tuan Tanah Sao sudah menumpuk. Bahkan rumah leluhurmu sudah kau gadaikan. Mau langsung menikahi 3 orang? Terus, pajak lajang bulan ini, mau kau bayar pakai apa? Pejabat, tenang saja. Pajak bulan ini, sepeser pun takkan kurang. Buang 3 sampah ini, sia-sia saja. Karena dia mau jadi penampungnya, kebetulan, lebih praktis. Kawan, kau boleh bawa mereka. Tapi ingat baik-baik Yang Feng, kalau pajakmu tidak kau bayar. Jadi tumbal perang, isi kuburan massal. Dengan aplikasi Harem Dewa, mana mungkin aku kekurangan uang? Baiklah. Istri-istriku, ayo pula ikut suami. Astaga, si pemilik tubuh asli ini miskin banget. Rumahnya. Apa bedanya sama kandang anjing? Temboknya miring begini. Nanti kalau hujan deras, pasti ambruk. Tampaknya, aku harus pakai aplikasi ini buat bangun rumah baru. Ketiga Nona. Nah, ini rumahku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung tanda tangani surat kontrak cintanya? Surat kontrak cinta?
Tanda tangan kontrak cinta jadi budak? Keluargaku di negeri seberang itu sangat kaya raya. Nggak mungkin aku jadi babu di negeri asing. Di zaman kacau begini, bisa tetap hidup itu sudah syukur. Tuan muda, surat kontrak cinta ini. Yi rela menandatanganinya. Selamat, host. Aplikasi udah nyambung nih? Target, Liu Yi, status, Dokter Sakti. Level kedekatan saat ini. Teman makan teman. Poin cinta diberikan, 500. Toko sistem resmi dibuka. Bisa langsung cek barang dan pesan. Nyampe sekejap. Cuan. Akhirnya gue punya modal awal. Cek dulu, mana nih yang bisa buat benerin rumah? Gawat, adik Ji kambuh lagi penyakit jantungnya. Serangan kemarin belum separah ini. Kali ini datanya kayak tsunami. Gue udah berguru sama Dokter Sakti. Tapi tetap angkat tangan. Kayaknya kali ini nyawanya udah gak ketolong. Jantung? Serangan jantung mendadak? Ini butuh pertolongan darurat. Istri simpanan gue? Mau mati aja harus izin sama gue. Hei, prajurit rendahan. Omong kosong apalagi lo? Kakak Liu tak punya harapan. Emang lo bisa apa? Sistem, cepat. Gue mau beli alat kejut jantung. Tukar. Tukar berhasil. Kepake 300 poin cinta. Minggir lo semua. Sini biar gue yang tangani cewek itu. Benda apa pula ini? Si tentara rendahan ini jangan-jangan doyan mukulin orang ya? Kita belum resmi jadi istrinya. Masa dia mau mukul pakai besi segala? Hidup lagi lo sekarang. Buset, dia beneran berhasil nyelamatin nyawa orang. Ada benda sakti bisa bangkitkan orang mati? Kalau benda ini dijual, harganya pasti setara 1 kota. Jangan kabur, aku mau lihat dari yang Feng. Barang langka apalagi yang dia punya? Dasar kau, muka tembok. Muka tembok gimana? Manis? Kau. Kau salah paham. Aku malah sedang menyelamatkanmu. Adik Ji, tadi penyakit jantungmu kumat. Suamimu ini, yang menarikmu dari pintu gerbang kematian. Aku dan adik Xie berdua bisa jadi saksi. Tadi, tuan muda yang pakai benda itu. Yang bikin kau hidup lagi. Tabib istana bilang, penyakitku ini kalau kumat lagi, pasti bikin aku mati. Tapi dia ternyata bisa menarikku dari cengkraman malaikat maut. Udah, gak usah takut. Suamiku ini diam-diam penuh kejutan. Kemampuan macam ini. Bahkan dokter pun kagum padaku. Deteksi Liu Yi mengagumi host. Rasa suka meningkat jadi cukup suka. Hadiah 500 poin cinta. Yes. Dapat 500 lagi. Ya udah, kalau gitu. Ayo, kita makan. Biar aku yang papah kau. Yang Feng, berani kau. Utang belum bayar. Beraninya malah lapor ke kantor urusan sipil, bawa balik 3 cewek. Yang Feng, kau ini udah bosan hidup ya? Sekarang juga, bersihin barang-barangmu, terus enyah. Hari ini, rumah reot kau ini harus jadi milik tuan juga. Wah, wah, wah. Bocah, kau ini bisa juga ya? Utang pada tuan gak kau lunasin. Malah bawa pulang 3 cewek cantik secantik bidadari. Rezekimu tak kuat. Serahkan rumahmu. Dan 3 cewek ini buat tuan. Utangmu langsung lunas, gimana? Kudengar, si tuan tanah Zhao ini doyannya nyiksa cewek. Sebelum dia ditangkap, aku ketemu selirnya yang kabur dari rumahnya. Seluruh tubuhnya bonyok, gak ada kulit yang mulus. Kalau beneran yang Feng mau,
Serahin kita buat bayar utang. Aku mendingan mati sekalian. Tuan Tanah Sao, tenggat yang kita janji belum tiba. Uang itu, beberapa hari lagi juga kulunasi. Kuping kau budeg ya? Omonganku gak nyampe. Maksudku, sekarang, bayar utangnya. Perak segini. Sepeser pun gak boleh kurang. Kalau gak sanggup bayar. Jangan salahkan Tuan kalau main kasar sama kau. Tuan Sao, utangku ku bayar, jangan bawa orang-orang ini. Dikasih hati malah minta jantung. Tangkap mereka. Ambil ketiga perempuan ini dulu, bawa ke kediamanku. Siap, Tuan. Suamiku mantan prajurit, tapi tak mampu lawan banyak orang. Gimana ini? Aku bangsawan, tak sudi dihina begini. Lebih baik mati daripada jatuh ke tangan para bajingan kayak gitu. Tamat. Yang Feng mana mungkin bisa ngelawan orang sebanyak ini? Apa sebaiknya aku kabur saja selagi kacau? Aplikasi jalan, bisa kasih gue barang. Yang bisa bersih mereka semua sekaligus gak? Host bisa menukar jimat guntur penghancur seharga 150 poin. Tukar. Penukaran berhasil. Jimat guntur penghancur sudah dikirim. Tuan Tanah Sao, jahat-jahat begini, gak takut disambar petir, hah? Cih, petir, badai, angin topan, mau Raja Langit sekalipun yang turun. Tetap harus bayar utang sama gue. Bagus. Lihat nanti mulutmu keras atau petirku lebih keras. Itu suara petir, ya? Panik kenapa? Cuma langit sedikit mendung doang. Ayo tangkap. Hajar, Guntur. Tuan Sao. Nah, sekarang kita bisa. Ngobrol baik-baik kan? Ngobrol apa? Hutang bayar lunas, itu udah hukum alam. Malah lo pakai ilmu hitam nyakitin orang dan gak mau bayar hutang. Gak takut sama Pak Tuan Pejabat, hah? Rumah ini juga udah mau roboh. Lagian sekarang aku. Baiklah. Aku ganti pakai rumah saja. Kamu lihat berapa nilainya. Sisanya, lusa pasti langsung kulunasi sampai lunas. Suamiku, jangan. Rumah ini memang sudah reot. Tapi ini tempat kita berteduh. Tamaat, rumah kita hilang. Beneran harus tidur di hutan. Rumah reotmu cuma 5 tael. Besok siang. Kamu harus tambah 5 TL lagi. Telat semenit pun jangan harap. Petani biasa untuk dapetin 5 TL saja harus bertani 3 bulan. Cuma 2 hari, kamu langsung minta 5 TL. Kenapa gak orang kopi jalan aja, hah? Bisa. Tapi setelah utang ini lunas, kalau lo masih berani gangguin. Meski gagal dapat cewek, aku punya rumah. Murah banget nih buat dia. Aku terkenal Tuan Tanah Dermawan di sini. Aku gak tertarik sama selir-selirmu. Setuju. Dia bahkan rela kehilangan satu-satunya tempat berteduh demi melindungi kita. Beda banget sama ayahandaku. Cuma demi beberapa kota, kalian langsung dikirim ke kamp musuh. Dibandingkan dia, si Yang Feng ini lumayan punya nyali juga. Istriku, ayo kita pergi. Berani ancam aku. Urusanku belum selesai. Tolong. Suamiku, sekarang sudah masuk musim gugur. Apa kita akan terus tinggal di tempat kayak begini? Dingin sekali. Aku kan Nona Ningrat, sejak kapan? Aku harus menderita seperti ini.
Aplikasi takdir, tukarkan buatku villa supermegah 3 lantai. Plus 3 lantai bawah tanah. Antar sekarang juga. Rumah mewah butuh 10.000 poin. Poin host tidak mencukupi. Tidak bisa ditukar. Lo kira gue ini ATM berjalan? Tampaknya, aku harus cari akal dulu buat menaklukkan ketiga istriku. Suruh mereka tanda tangani kontrak cinta. Tukar 3 jaket bulu angsa. Yang paling bagus dan paling hangat. Ini masih bisa, kan? Penukaran berhasil. 150 poin terpakai. 3 nyonya, aku bawakan jaket bulu angsa buat kalian. Ayo pakai, nanti tidak kedinginan lagi. Sini. Benar-benar hangat. Ini lebih nyaman dari jubah bulu rubah. Pasti harganya setara dengan ribuan keping emas. Tuan muda, Anda sungguh perhatian. Bahannya lembut. Nyaman. Memakai pakaian semewah ini. Tuan muda rela memberikan barang seberharga ini untuk kami. Dia manusia bagaikan dewa. Rasa suka Liu Yi terhadap Anda mencapai kagum setengah mati. Bonus 500 poin cinta. Nah, rasa sukanya naik lagi. Gas, tancap gas sekarang. Tambahkan bensin sedikit lagi. Ketiga nyonya, aku bersumpah, paling lambat besok, kita tidak akan tidur di kolong langit lagi. Dan, akan ada rumah yang 10 kali lebih megah dari sebelumnya. Tuan muda tak perlu memaksakan diri. Apa yang Anda lakukan hari ini, sudah lebih dari cukup untuk kami. Bangun rumah baru dalam semalam? Omong kosong macam apa itu? Menebang kayu, memadatkan fondasi. Pasang bata, kuda-kuda. Paling cepat butuh 3 hari 3 malam. Apa dia sanggup? Tenang saja. Kalian tidurlah lebih awal. Pejamkan mata, besok sudah ada rumah. Ayo, tidur. Aplikasi takdir, buka Shopee Surga. Di duniaku yang dulu, aku ini minimal seorang insinyur sipil. Dengan benda besar ini, membangun rumah semalam, itu si kecil, hal mudah saja. Aplikasi takdir, kirimkan aku 1 unit ekskavator. Pesanan berhasil. Silakan tunggu di tanah kosong. Sistem sedang mengirimkan barang. Semoga bukan model miniatur ya. Jangan model miniatur. Gila, beneran ekskavator. Istri-istriku sayang, besok kalau kalian bangun tidur, jangan sampai kaget ya. Nona Ji, adik Xie, cepat lihat. Rumahnya. Rumahnya benar-benar muncul. Dan bukan gubuk jerami, ini rumah bata. Suamiku, ini yang kau bilang. Alat sakti yang bisa membangun rumah semalam itu? Kalau kita punya ini, bukankah kita bisa buka gunung, bikin jalan? Bangun lumbung pangan? Bukankah kita bisa cuan segunung setiap hari? Cuma teknik aneh dan trik sulit doang. Apa sih istimewanya? Barang ajaib di dunia ini banyak banget, tahu. Tapi, selama kalian ikut aku, kalian akan dapat sesuatu yang aman dan penuh kemewahan. Oh iya, istriku, karena kita sudah tanda tangan surat nikah. Bagaimana kalau malam ini kita lakukan kewajiban suami istri? Suamiku, izinkan aku Yi yang melayanimu malam ini. Tapi, soal utang 5 TL ke si Tuan Tanah Zhao, apa suamiku? Sudah ada rencana? Hampir saja aku lupa soal itu. Tenang saja. Soal ini biar aku yang atur. Kalian bertiga, masuklah dulu lihat-lihat isi rumahnya. Sisanya serahkan padaku. Baik, suamiku. Aplikasi. Aku mau tukar poin cinta jadi perak. Cepetan. Maaf, host. Shopee Surga cuma buat belanja, tidak bisa tarik tunai. Ya, alat buat nemu harta karun pasti ada, kan? Sesuai kebutuhan host, ditemukan metal detektor.
Dibutuhkan 500 poin. Poin host tidak cukup. Tidak bisa ditukar. Poinnya kurang lagi. Tapi di zaman begini, teknologi deteksi masih payah. Emas Dog Head liar belum punah. Asal ketemu satu bongkah saja. Masalah bakal kelar. Soal Jirubing dan Xianyu. Masih butuh sedikit usaha. Pokoknya malam ini, aku harus dapetin poin cinta si. Aplikasi sialan, bantu bos muda ganti gaun pengantin. Malam ini, bos muda mau jadi pengantin pria. Berhasil ditukar. Sujud pertama, pada langit dan bumi. Sujud kedua, pada orang tua. Sujud sebagai sepasang suami istri. Upacara selesai. Ayo. Ayo masuk ke kamar pengantin. Istriku, kita masuk kamar ya, HM? Suamiku, Istriku. Aku di sini. hari ini menikah, memang tanpa mas kawin. Tapi untuk malam pertama, Yi akan berusaha keras. Memuaskan suamiku. Baiklah. Yuyu, menurutmu si prajurit rendahan itu benar-benar layak buat kita andalkan? Soal hutang budi nyawa ini, aku harus membalasnya dengan menikah. Pria asing rendahan seperti dia. Bisa dinikahi kakak Liu saja itu sudah kaya. Durian runtuh dari kuburan. Beraninya incar kita? Tapi kalau kita nggak mau, terus kita diusir, gimana? Ya. Lihat saja nanti. Prajurit rendahan itu juga kelihatannya nggak jahat. Kita observasi dulu, baru putuskan. Kalau ternyata dia beneran baik sama kita. Ya udah, mau dijadikan madu juga nggak apa. Semalam. Kamu benar-benar capek ya, sayang. Terdeteksi. Rasa suka Lily sudah mencapai level bucin akut. Mendapatkan hadiah 1000 poin cinta. Mantap. Akhirnya poinku cukup. Sistem. Cepat tukarkan satu buah metal detektor untukku. Pesanan berhasil. Sedang dalam pengiriman. 32. Terkirim. Mencari emas sebagai tembus gunung. Hari ini, aku akan menjadi sang Gravero bersejati. Ayo mendaki gunung, mencari harta karun. Mana mungkin? Dari mana datangnya rumah itu? Gawat, aku harus segera melapor pada Tuan Besar. Apa? Dia cuma butuh semalam untuk membangun rumah baru. Dia melempar rumah bututnya padaku. Lalu dia sendiri pindah ke rumah baru sambil memeluk si cantik. Kakak ipar, lihatlah lukaku ini. Kamu harus membelaku. Tenang saja, kamu kan adik iparku. Mana mungkin aku tidak membantumu? Masa aku mau membela preman rendahan itu? Kali ini, ku kuliti hidup-hidup. Barusan Xiao Liuzi melihat si bajingan itu pergi ke bukit belakang. Ini kesempatan terbaik untuk menyergapnya. Karena orang itu sudah pergi ke bukit belakang. Kebetulan sekali.
kembali bawa Algojo, serang. Kali ini, meskipun dia punya 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa lolos dari genggamanku, Sang Bupati. Sekarang, cewek, rumah, semuanya bakal gue dapetin. Yang Feng kemana sih? Pagi-pagi udah ngilang aja. Suamiku cari uang? Cari uang? Terus kenapa dia pergi tanpa bilang-bilang dulu ke kita? Menurutku, si Yang Feng itu cuma laki-laki tak tahu diri. Habis dimanfaatin, langsung aja dia kabur. Nggak mungkin. Suamiku bukan orang yang seperti itu. Bulan ini, kalau Yang Feng masih belum bisa bayar pajak lajang, kita bakal dihina di depan umum. Mendingan, selagi masih sepi, kita kabur aja yuk. Enggak, aku mau cari suamiku. Non manis, pada mau kemana nih? Wahai, andalanku. Hari ini, semua harapan ada di kamu. Kamu harus berusaha keras. Tolong carikan aku barang berharga, ya. Nah, ini dia. Anjir, udah gali setengah hari, kok nggak ada apa-apa sih? Jangan-jangan sistemnya jualan barang palsu ke gue? Ah, sudahlah. Coba sekali lagi, yang terakhir. Beneran ada emasnya? Emang nggak ada jalan buntu buat gue? Waduh, udah hampir siang, gue harus cepat pulang. Kenapa terobos masuk rumah? Pak Bupati, kok Bapak juga? Jangan pura-pura. Tagih perak. Nggak lihat apa? Waktu pembayarannya sudah tiba. Suamimu utang 5 tael perak. Kalian bahkan mukulin orang sampai luka parah. Biaya obat-obatan ini habis 30 tael lebih. Totalnya jadi 40 tael. Wajib dibayar lunas, semua. 40 tael perak? Keluarga biasa, setahun nabung juga. Belum tentu bisa dapat segitu. Kamu ini jelas-jelas cari gara-gara. Kelakuan kalian ini nggak ada bedanya sama rampok. Kamu kurang ajar. Berani samakan aku dengan perampok. Nggak takut saya kasih hukuman yang lebih berat buat kalian. Hei, cewek-cewek manis. Jangan takut, asal kalian ikut aku jamin. Kalian bakal hidup enak. Jauh lebih enak daripada ikut si Yang Feng kampret itu. Suami kami sebentar lagi balik. Jaga bicaramu. Suami? Maksudmu Yang Feng? Kasian deh kalian, cantik-cantik tapi polos. Si miskin itu udah kabur lewat gunung belakang. Omong kosong. Suamiku cuma pergi cari uang. Dia pasti balik. Jangan mimpi deh. Anak buahku lihat pagi tadi. Yang Feng kabur lewat gunung. Sekarang juga. Teriak sampai habis pun, tak ada yang tolong. Sudah kubilang, prajurit miskin tak berguna. Batu, terus kita. Kalian? Ya jelas jadi milikku sekarang. Semua penderitaan yang dia timpakan ke aku, akan aku bikin kalian rasain sakitnya, setiap titiknya. Bosan, ku jual ke bordil untuk untung. Masih bengong aja lu. Buruan sikat 3 perempuan ini. Tangkap. Tunggu. Bapak petugas. Cuma aku yang teken surat kontrak cinta sama Yang Feng. Mau nangkap? Tangkap aku aja. Lepasin mereka berdua, ya? Kumohon, Tuan. Ampun, Tuan. Mohon ampun, Tuan. Lu kira gue tolol? Kalian bertiga dibawa ke sini sama Yang Feng.
Ya berarti, kalian semua harus ikut gue. Gak ada tawar-menawar. Tidak. Tidak. Lepasin gue. Lepasin. Berani lo. Gue mending mati daripada ikut sama lo. Ya Tuhan. Tolongin kita. Siapa aja. Nggak ada yang bisa nolongin kalian. Kalian tunggu aja. Bakal gue sayang-sayang sepuas hati. Bawa pergi. Siapa yang berani sentuh perempuan gue? Suamiku. Benda setan apa ini, Yang Feng? Berani bawa ilmu iblis. Ngancam pejabat kerajaan. Siapa bilang gue nggak bayar utang? Gue bakal lunasin utang lama Tuan Tanah Sao. Sekalian pajak setahun penuh juga gue lunasin. Hahaha. Yang Feng. Lo kena gila ya? Hah? Cuma lo? Utang lo 40 tael itu udah kayak mimpi buruk. Sekarang mau lunasin pajak setahun ke depan sekaligus? Ngimpi lo. Kalau ditotal sama pajak, hari ini lo harus bayar 100 tael tunai. Kalau lo bisa keluarin duitnya sekarang, gue langsung cabut. Tapi kalau enggak, itu artinya nipu pejabat. Hukumannya bertubi-tubi. Bisa bikin kepala lo lepas dari badan. Sebanyak itu? Di ibu kota juga pajaknya nggak setinggi ini. Keterlaluan banget. Terserah. Kalau hari ini lo nggak bisa bayar, jangan salahin gue. Gue nggak akan kasih ampun lagi. Oke. 100 tael. Gue kasih sekarang. Apa-apaan? Beraninya kau, Yang Feng? Berani-beraninya menyerang pejabat kerajaan. Tuan, Anda salah paham. Uang bencana dan semua utangnya ada di dalam sekop ini. Emas? Emas sebanyak ini? Mustahil. Benar-benar mustahil. Ini sihir. Ini pasti ilmu hitam. Pak Bupati, Tuan Sao, ini cukup bayar pajak? Cukup atau tidak buat lunasin utang lama? Bocah licik ini pasti sudah menemukan tambang emas di bukit belakang. Daripada dia nikmati, lebih baik kita ambil alih. Aku pura-pura pergi. Kau suruh anak buahmu untuk menyita semua emas dan ketiga wanita itu. Setelah itu, kita bagi rata 50-50. Hahaha, kakak ipar jago. Sesuai rencanamu. Kurang lebih sudah cukup. Pejabat ini jujur dan bersih. Tidak akan pernah mengambil uang rakyat 1 sen pun. Yang Feng, karena uang pajak sudah dilunasi. Maka pejabat ini tidak akan menuntut lebih lanjut. Kita pergi. Tuan Tanah Sao, utangnya sudah lunas. Apa maksudmu ini? Kau bilang lunas ya lunas? Dulu aku yang meminjamimu uang. Agar kau bisa bertahan hidup. Aku ini bagai orang tua keduamu. Mau melunasi budi sebesar ini. Cuma dengan emas segini? Kurang dong. Dasar lintah darat busuk. Kau ingkar janji. Ingkar janji memangnya kenapa? Tuan Bupati sudah pergi. Aku adalah hukum di sini. Hai, tangkap emasnya dan para wanitanya. Tangkap semuanya. Yah. Suamiku, hati-hati. Mati kau. Yang Feng, mau apa kau? Tuan Tanah Sao, masih mau hitung-hitung skor lama? Dasar Tuan Tanah Sao, otak udang. Belum kapok juga disambar petir. Kemarin, hari ini aku yang akan bereskan dirimu. Sudah.
Kakek Yang, utang piutang kita dulu. Lunas. Lunas semuanya. Lalu, kamu nanti. Masih mau cari gara-gara sama ketiga istriku? Nggak bakal lagi. Kakek Yang, maafkan nyawa hina ini. Cepat pergi sebelum aku hajar. Hehehe, ayo pergi. Cepat. Suamiku, Yi sudah tahu. Kau pasti tidak akan meninggalkan kami. Tenang saja, karena aku sudah berjanji merawat kalian, aku bukan tipe pria ingkar janji. Suamiku, kau memang yang terbaik. Terdeteksi rasa suka Liu Yi terhadap Anda. Mencapai level cinta mati. Bonus 1000 poin. Selamat, Tuan Muda. Level cinta mati, Liu Yi sudah mencapai maksimal. Bonus ekstra 1000 poin. Tak usangka, setelah levelnya penuh, ada bonus lagi. Tapi, sekarang Yi sudah tidak bisa digrinding lagi. Sekarang tinggal 2 yang harus dipikirkan. Kalian berdua, Nona, bersedia tanda tangan kontrak cinta? Aku bersumpah akan tulus kepada kalian. Punya banyak barang bagus, orangnya. Bertanggung jawab lagi. Hidup bersamanya tak buruk. Aku tanda tangan. Yang Feng, aku, Xie Anyu, sudah tanda tangan surat ini. Artinya aku sudah resmi jadi anggota keluarga yang Anyu. Tapi, ada beberapa hal yang ingin kusampaikan di awal. Silakan, bicara saja. Aku rela jadi selir, urus rumah dan bisnismu. Tapi untuk urusan ranjang, kuserahkan setelah kau benar-benar kuterima. Dan rela memberikan diriku, barulah boleh. Kukira perkara besar apa? Santai saja. Meski aku yang Feng bukan orang suci, aku juga bukan buaya lapar yang memangsa di saat susah. Aku akan menghormatimu. Selamat, Tuan. Target hati Nona Xie Anyu sudah terikat. Status hubungan, teman makan teman. Poin cinta bertambah 500. Yes. Kalau kamu sendiri gimana, Nona Rubing? Hanya saja mimpimu itu. Gak usah diomongin lagi. Ya, sudahlah. Suamiku, sepertinya dapur kita sudah kosong. Bagaimana kalau aku bawa emas kecil ini ke pasar? Tukar dengan beras, daging, dan sayuran? Ngapain repot-repot? Sudah kubilang, selama ikut aku, kalian gak akan kelaparan. Tunggu sebentar, ya, ketiga istriku. Gak sampai semenit, aku akan siapkan hidangan mewah dengan daging dan sayuran untuk kalian. Aplikasi, tukar 3 paket hotpot Sultan edisi premium. Tambah dagingnya yang banyak, ya. Penukaran sukses. 100 poin cinta terpakai. Beres. Sebentar lagi, kalian akan tahu apa itu makanan level dewa. Hah? Zaman perang begini, isi piring Tuan Bupati aja. Belum tentu ada dagingnya. Tapi suami kita malah bilang, bisa bikin kita bermanis di rumah. Tapi suami kita bilang, "Mana? Langsung santap daging dan sayuran." Bukannya ini agak lebay ya? Suami kita memang penuh kejutan, bisa bangun rumah dari tambang emas. Mungkin, kali ini bakal ada keajaiban lagi? Dia cuma seorang veteran perang. Masa iya? Koneksinya lebih hebat dari para bangsawan? Jangan-jangan cuma Om Do, ngeprank kita. Baik, istri-istriku tersayang. Makanan enak datang. Daging? Beneran daging? Banyak banget? Kotak makan ini bisa masak sendiri? Suamiku, gimana caranya kamu ngelakuin ini? Cuma sup campur yang wangi doang. Emangnya bakal enak? Coba aja sendiri. Enak banget. Kok daging sapinya bisa selembut dan seenak ini? Rasanya pedas gurih, bikin nagih. Lumayanlah. Sistem, kasih gue 1 AC. Penukaran berhasil, 300 poin cinta terpakai. Angin sepoi-sepoinya pas banget, nyaman banget.
Benda sakti ajaib macam apa ini? Suamiku, kamu hebat banget sih. Beneran deh, aku nggak salah pilih suami. Mungkin menikah dengan pria ini nggak sepenuhnya buruk juga. Ah, Dasar pembawa sial. Dari kamu masuk rumah ini, nggak ada untungnya. Dan parahnya lagi, kamu mirip banget sama perempuan bau kencur di sisi Yang Feng itu. Sungguh sial. Mirip banget? Jangan-jangan kakakku menikah dengan... orang bernama Yang Feng itu? Ampun, Tuan. Ampun. Kenapa semua keberuntungan? Cuma buat si miskin rendahan Yang Feng itu? Dia bisa punya 3 istri secantik bidadari. Dan tambang emasnya? Sialan. Aku mau kuliti dia. Remukin semua tulangnya. Padahal waktu di istana, ayahanda dan ibunda paling sayang aku. Kenapa sekarang kakakku bisa enak-enakan dijaga suaminya? Hidupnya makmur sentosa. Sementara aku di sini, disiksa dan dipukuli kayak anjing. Ini nggak adil. Harusnya aku yang hidup enak. Tuan, hamba punya rencana untuk mewujudkan keinginan Tuan. Mendapatkan gadis idaman itu. Dan membuat Yang Feng menderita setengah mati. Bicara. Apa rencananya? Kalau berhasil, hadiah besar menantimu. Kakak sangat sayang padaku. Sangat menyayangiku. Tuan cukup lakukan begini dan begitu. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Laksanakan saja sesuai rencanamu. Yang Feng, kali ini aku benar-benar akan menghabisi nyawa kalian. Tolong! Tolong! Ruyan? Ruyan, bagaimana kau bisa ada di sini? Hah? Kau, kenapa bisa jadi seperti ini? Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Sini. Cepat, bantu dia masuk ke dalam rumah. Ruyan, jangan takut. Apa yang terjadi? Ceritakan pada kakak. Kita dulu kabur bersama, terpisah oleh para pengungsi, tercerai-berai. Aku mencarimu berbulan-bulan tanpa kabar. Bagaimana kau bisa? Kakak, setelah terpisah dulu, aku terus mengemis di jalanan. Menanyakan keberadaanmu pada setiap orang yang kutemui. Kakak, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa. Sekarang kakak akan selalu bersamamu. Ini, minumlah bubur hangat ini untuk menghangatkan badan. Pelan-pelan saja minumnya. Kalian di sini menambang emas. Dan kalian memberiku makan ini? Ji Rubing, enak sekali ya hidupmu. Kakak, ku dengar kau sudah menikah? Belum, Kak. Kakak belum menandatangani surat nikah apapun. Hanya tinggal sementara di sini. Syukurlah, Kak. Kau harus selalu ingat statusmu. Jangan sampai merendahkan diri dengan pria kasar rendahan macam itu. Kakak mengerti. Wanita cantik, kesempatan sebaik ini tidak dimanfaatkan? Terserah, pria seperti itu seharusnya menjadi milikku. Dengan keahlianku, cukup semalam untuk membuat Yang Feng. Menurut semua perkataanku. Dan saat itu, nyonya rumah ini adalah aku. Siapa sih? Jiruyan? Kok kamu? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Cepat pakai bajumu. Kakak ipar, aku datang diam-diam. Aku tahu kakakku itu sifatnya dingin dan sombong. Pasti tidak bisa menyenangkan hatimu, makanya kamu terus menunda. Dan tidak mau menandatangani surat nikah dengannya. Tapi Ruyan berbeda. Ruyan tahu balas budi. Aku tahu kamu itu orang baik. Kakakku memang tidak mau. Tapi Ruyan mau. Kalau kamu tidak keberatan. Ruyan rela langsung jadi istrimu malam ini juga. Cewek yang menawarkan diri jadi selir? Ada rezeki bagus begini? Tanda tangan. Harus tanda tangan. Dapat poin cinta nih. Nona Ruyan. Kamu sungguh sangat bijaksana. Mau meringankan beban kakakmu. Benar-benar mengharukan. Tapi, aku cuma mau punya selir, bukan istri utama. Apa? Dia malah mau menjadikanku simpanan? Jangan mau. Ya sudah, lupakan. Silakan kamu pulang saja.
Kakak ipar. Asal bisa menikah dengan kakak ipar, jadi simpanan pun tidak apa. Bagaimana kalau tanda tangan kontrak cinta sekarang? Sabar dulu kau, prajurit rendahan. Tunggu sampai waktunya tepat. Setelah kau tergila-gila padaku, saat itulah. Aku balas penghinaan 100 kali lipat. Ruyan, aku rela. Notifikasi poin sistem. Peringatan, status identitas Julian. Anomali, Status selir terdeteksi. Gagal mematuhi aturan. koneksi gagal. Poin cinta tidak dapat diberikan. Apa? Gagal koneksi? Kamu itu selir Tuan Tanah Zhao. Sialan, kok dia bisa tahu? Gimana gue jelasinnya nih? Udah seneng-seneng, Zong. Aplikasi sialan. Kau tak bilang istri orang itu tak boleh. Ini bukan salahku. Ada kompensasi gak nih? Mendeteksi celah aturan pada host. Memberikan kompensasi 1 kali gratis belanja di Shopee Surga. Terbatas hanya untuk produk di bawah 1,000 poin cinta. Host harus segera selesaikan ikatan yang tidak valid. Kesempatan gratisan? Lumayanlah, gak rugi-rugi amat. Tapi cewek ini tetap gak bisa dibiarin. Nona Ruyan, karena kau adalah istri simpanan Tuan Tanah Zhao. Kau tahu aku bermusuhan dengannya. Kini kau datang. Kenapa bohong bilang mengungsi? Jangan-jangan kau punya niat lain? Aku? Sudahlah. Aku anggap kejadian malam ini gak pernah ada. Kau segera pergi dari kamarku dan kembali ke kediaman Zhao Emyu. Tuan? Tuan tega mengusirku? Meskipun aku dinikahi Tuan Tanah Zhao, tapi apa aku sebegitu kalahnya dari kakakku? Kau lebih memilih. Wanita sedingin es itu daripada diriku? Aku gak mau banyak omong sama kau. Pulang sana. Bagus juga kau, Yang Feng. Aku udah gak jaim. Langsung menawarkan diri, malah menghinaku? Kau tak tahu diri. Jangan salahkan aku yang kejam. Tolong, ada orang cabul. Kakak ipar, tega sekali kau. Aku cuma datang buat ngucapin terima kasih atas nama kakakku. Kenapa kau berani kurang ajar macam ini padaku? Tolong, tolong. 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 Tolong aku. Kakak, kakak, syukurlah kau datang. Kakak, Aku cuma mau mengucapkan terima kasih pada Kak Ipar atas nama kakak. berkat dia menampung kita. Tak kusangka saat melihatku, dia langsung berniat jahat padaku. Kakak, kau harus bela aku. Yang Feng, tak kusangka kau pria macam ini. Kau berani memperkosa Ruyan. Dasar kau. Suamiku ini tidak benar, kan? Tidak. Aku bahkan tidak menyentuhnya sedikit pun. Dia tiba-tiba menerobos masuk. Lalu, Yang Feng, meski kita belum resmi menikah di atas kertas selama ini, kulihat kau melindungi kakak Liu dan Anyu, membangun rumah, mencari emas. Kukira, setidaknya kau pria jantan sejati yang bertanggung jawab. Tak kusangka kau sebejat ini. Pada adikku sendiri. Tega-teganya kau melakukan aksi biadab seperti binatang. Ruby, aku tahu kau sayang adikmu. Tapi Yang Feng akan mengaku perbuatan yang kau lakukan. Kenapa aku harus mengaku? Dia itu sama sekali bukan pengungsi. Dia sudah lama menikah. Dia itu selir dari Tuan Tanah Zhao. Kakak, dia memfitnahku. Kalau aku benar selir Tuan Tanah Zhao, mana mungkin aku jatuh melarat saat menemuimu? Jelas-jelas, dia yang gagal melecehkanku, lalu balik menuduh. Ini, ucapan Ruyan juga masuk akal. Yang Feng, apa kau punya bukti? Yang Feng, sekarang kau tidak bisa mengelak lagi. Kulihat bagaimana caramu melawanku sekarang. Oh, jadi di depanku kau mainin drama cewek munafik sok suci. Untung, aplikasi Hang Dewa memberi kesempatan gratis ongkir. Awalnya mau kutukar dengan benda yang lebih berguna. Tapi sekarang, akan kupakai untukmu saja. Bukti? Tentu saja ada. Tuhan itu maha melihat di atas sana. Kalau berani bohong, siap-siap aja disambar petir. Gunakan gratis tukar mesin deteksi bohong. Yang bisa bikin pembohong langsung disambar petir, ada nggak? Ketemu, mesin deteksi bohong petir langit. Pesanan berhasil. Mesin pendeteksi kebohongan petir langit sudah sampai. Siapapun yang berbohong dalam radius 10 meter. Akan langsung disambar petir dalam skala kecil. Suamiku,
Barang apa ini? Ini adalah benda pusaka sakti. Yang bisa bikin pembohong disambar petir, Jiruyan. Bilang aku lecehkan? Konfrontasi sekarang. Siapa yang bohong, akan disambar petir. Nanti, kebenaran pasti akan terungkap dengan sendirinya. Prajurit rendahan tak punya pusaka. Ini cuma besi rongsok buat nakut-nakutin orang. Baiklah. Kalau begitu, kita coba saja. Aku, Yang Feng, bersumpah demi langit. Aku tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh pada Jiruyan. Apalagi punya pikiran jorok sedikit pun padanya. Ini nggak ada reaksi apa-apa. Sudah kuduga, meskipun ada yang bohong. Benda ini nggak akan bereaksi sama sekali. Cuma trik sulap buat nakut-nakutin doang. Kalau memang begitu, coba kau bersumpah. Aku, Jiruyan, bersumpah demi langit. Malam ini mendatangi Yang Feng untuk berterima kasih dengan tulus. Tapi malah Yang Feng yang punya niat jahat. Ingin berbuat sewenang-wenang padaku. Kalian lihat sendiri, kan? Tidak ada reaksi apapun. Sialan. Ini benar-benar bereaksi dan memanggil petir. Jadi, adik, kau benar-benar bohong? Kau tersambar petir, itu buktinya kau berbohong. Kalau kau tidak terima, kita bisa suruh begini. Soal kau itu gundik Tuan Tanah Zhao, dia pusaka sakti ini juga. Menguji kebenarannya. Ini ilmu hitam. Dan aku bukan gundik Tuan Tanah Zhao. Kalian harus percaya padaku. Jiruyan, kau ternyata memang gundik Tuan Tanah Zhao. Sejak kau datang ke sini, mulutmu penuh kebohongan. Jangan-jangan kau ini alat Tuan Tanah Zhao untuk memecah belah kami? Kata-katamu selanjutnya, lebih baik jujur. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Jangan sambar aku lagi. Aku mengaku. Aku memang gundik Tuan Tanah Zhao. Aku tahu kakak hidup enak, jadi hatiku panas dan iri. Makanya aku mau bunuh Yang Feng. Lalu mengirim kalian semua ke rumah Zhao untuk jadi gundik. Kau benar-benar menipuku? Aku sudah menganggapmu adik sendiri. Tapi tega sekali kau simpan niat sejahat ini untuk kami. Kak, selamatkan aku. Tuan Tanah Zhao itu menyiksaku. Kalau dia tahu, dia pasti akan menghajarku sampai mati. Kak, Kalau diancam Tuan Tanah Zhao, kenapa tidak bilang dari awal? Sekarang, setelah begini, baru kau mau mengaku salah? Hubungan kita sebagai kakak adik sudah putus. Pergi kau. Kau tidak diterima di sini. Kak, kau tidak boleh sekejam ini padaku. Aku ini adik kandungmu sendiri. Jiruyan, mumpung aku masih bersedia. Memberimu kesempatan terakhir, hanya kau sendiri. Kalau masih merengek di sini, jangan salahkan aku sendiri yang akan mengikatmu. Lalu membuangmu di depan gerbang rumah Zhao. Baik, aku pergi sekarang. Penghinaan hari ini, aku, Jiruyan, kau sudah menunggu. Suamiku, maaf, kami seharusnya tidak percaya. Aku, benar-benar bodoh. Suamiku, maafkan kami. Kami semua sadar sudah salah. Kau orang besar, jangan perhitungkan kesalahan kami yang remeh ini ya. Tingkat afeksi Xie Anyu meningkat menjadi sangat tertarik. Poin hadiah 500 diterima. Dapat berkah dari musibah. Lumayan, nggak rugi. Sudahlah. Kalian juga hilaf karena terlalu khawatir. Aku, Yang Feng, selalu lurus hati dan jujur tindak tandukku. Tidak takut pada fitnah. Yang Feng, maafkan aku. Aku sungguh gegabah. Jika Anda tidak mengatakan yang benar, Anda harus bertarung. Anda harus menghukum saya. Tentu saja harus dihukum. Suamiku, adik Rubing ini. Dia juga hanya dibutakan oleh keluarganya sendiri. Dia panik, iya kan? Suamiku, dia kan sudah mengaku salah. Hukumannya jangan terlalu berat ya. Yang Feng pasti sangat marah padaku. Tadi aku begitu tidak percaya padanya. Sekalipun dia mengusirku sekarang, aku tidak pantas membantah. Maka Anda akan dihukum karena makan semangkuk nasi tambahan setiap kali makan. Lihat dirimu, 2 hari ini cemas terus, badanmu jadi kurus. Rumahku ini bukan tempat pelihara kuda kurus loh. Bukannya memanfaatkan kesempatan untuk mengusirku. Dia malah mengkhawatirkan kesehatanku. Di dunia ini, siapa yang akan berada di sini selain ibu dan selir? Khawatir aku kurus?
Pria seperti dia. Untuk apa aku ragu lagi? Hei, udah malam, pada tidur sana. Gue ngantuk berat nih. Kak Rubing, suami kita ini akhir-akhir ini udah kerja keras banget buat kita. Jangan ganggu dia lagi ya. Kita pergi aja. Tuan, ampun. Hamba sadar udah hilaf. Tolong kasih hamba satu kesempatan lagi. Tuan. Omong kosong. Gue suruh lo godain Yang Feng buat adu domba mereka. Malah bikin gagal total. Buat apa gue pelihara lo? Kakak. Kak. Bro, buat apa sih lu pusing-pusing dan naik pitam? Gara-gara barang rongsokan yang gak ada gunanya ini? Kalau bikin lu kesel, bersin aja. Jangan, Tuan. Jangan. Ampun, Tuan. Aku kapok. Sungguh, kumohon padamu. Sialan, tambang emas udah di depan mata. Tapi gue gak bisa dapetin. Si Yang Feng itu, entah dari mana dapetin monster besi kayak gitu. Sungguh merepotkan. Kakak, lo ini terlalu mikirin hal yang sempit. Si Yang Feng itu bisa jumawa dan sombong kayak gitu. Modalnya apa? Gak lain. Cuma kura-kura besi yang bisa gali tanah dan mukul orang itu. Waktu aku keliling dunia, pedang andalanku ini. Bukan pusaka, tapi bisa motong besi tipis. Maha masih sanggup lah. Udah. Maksud lo, kakak, besok kita berdua, bawa semua anak buah terbaik, terus serang langsung? Gue sendiri yang akan bersihin monster besi kebanggaannya itu. Sampai hancur berpikir, begitu monster bisanya. Si Yang Feng itu cuma prajurit pensiunan gak berdaya. Emangnya bisa ngelawan? Nanti, tambang emasnya jadi milik kita, dan 3 bidadari itu. Sesuai rencana, besok pagi, kita serbu langsung ke markas besarnya Yang Feng. Rebut tambang emas, sikat perempuannya. Aku siap mati-matian, bos. Menyingkirkan semua penghalang demi kau, bos. Bangun, suamiku. Ada masalah besar. Bangun. Aduh, jangan berisik. Rumah kita sudah dikepung. Ini ulah si Tuan Tanah Sao. Dia bawa banyak orang, mau serbu masuk. Apa? Si Tuan Tanah Sao? Dia berani datang lagi? Iya. Dia juga bawa jagoan bela diri katanya sih. Mau ambil kepalamu. Suami, gimana ini? Siapa yang penggal kepala siapa? Belum tentu. Ayo, ikut aku lihat. Zhao Pelit. Apa kamu sudah lupa? Gimana terakhir kamu kabur dengan ekor di antara paha? Yang Feng, waktu itu aku cuma kena ilmu sihirmu. Ini sepupuku, si jagoan paling sadis di dunia persilatan. Si pedang maut. Hari ini dengan dia di sisiku. Serahkan emas dan wanita itu padaku sekarang juga. Lalu berlututlah dan bersujud 3 kali padaku. Mungkin aku sisakan mayatmu utuh. Sepertinya, aku harus bacok kau dengan sekop lagi biar kapok. Rasakan sekopku. Jurusan receh. Rasakan pedangku. Apa? Tidak mungkin. Bekoku. Yang Feng, sekarang kau tahukan kesaktian sepupuku. Besi rongsokanmu itu, tamat sudah riwayatnya. Serbu, tangkap dia. Gawat, senjata sakti itu hancur. Suamiku mungkin pernah jadi tentara. Tapi sekarang dia tidak bersenjata. Bagaimana bisa dia lawan? Si jagoan spesialis serangan kilat itu? Celaka, ini malapetaka. Sialan. Senjata dewa itu mahal sekali harganya. Masa cuma sekali sabet saja langsung hancur? Entahlah. Apa yang Feng bisa gunakan setirnya lagi? Buat usir Tuan Tanah Zhao? Kalau tidak bisa, bukankah hari ini kita? Hanya pakai tipu muslihat. Tanpa si besi rongsokan itu, kau bahkan lebih busuk dari anjing. Mati di bawah pedangku saja sudah mengotori pedangku. Tapi hari ini, aku antar kau ke alam baka. Sistem, ada barang di Shopee surga. Jagoan ini, cepat.
Berapapun poin cinta yang dibutuhkan, gas. Anomali terdeteksi. Ancaman fatal terhadap host. Rekomendasi item. Perisai pantulan. Versi trial 10 menit. Memantulkan semua serangan fisik. Harga 1,000 poin. Tukarkan? Gas. Sanjay. Penukaran berhasil. Suami, awas. Mental. Haha, pedang sakti katanya. Yang ada lo itu pusing 7 keliling. Jurus receh kayak gini. Berani-beraninya nantang gue. Lah, Kakak-kakak, lihat. Ternyata suami kita punya benda sakti. Gokil abis, sih. Masih berani coba lagi. Hah? sepupu, anak ini aneh banget. Mending kita cabut dulu. Masih banyak cara lain buat balas dendam. Kabur. Tunggu kak. Coba lihat, perisainya itu nggak sepenuhnya kebal. Tadi aku cuma lengah, makanya seranganku kena mental balik. Bahkan si kura-kura besi itu aja bisa kubelah dengan satu tebasan. Masa perisai receh gini bisa nahan serangan penuhku? Wah, masih ngotot juga? Oke, SIP. Masih nggak terima? Serang. Kita lihat pedang lo yang keras. Atau perisaiku yang lebih tangguh. Bocah sombong, lo yang cari mati. Begitu jurus ini kulepaskan, pasti akan berakhir dengan darah. Matilah kau. Hahaha. Perisai pantul, tahan. Nggak mungkin. Ude, sepupuku. Ude, Ude. Ude, sepupuku tersayang. Kok bisa lo mati konyol gini sih? Yang Feng, keterlaluan. Berani-beraninya bunuh sepupuku. Aku Zhao Fugui bersumpah. Bayar hutang darah dengan darah. Awas aja lo, gue sumpahin mati gak tenang. Bayar hutang darah? Sao pelit. Elo bawa dia ke rumah gue. Ngance mau bunuh gue, mau ambil semua istri gue. Mau rampok harta gue juga. Gue cuma bela diri. Emang kenapa? Jadi, saya buat orang, gue lawan. Gitu. Mana ada aturan kayak gitu? Dia mati kena jurus pembunuhnya sendiri. Itu namanya mati konyol karena lo sendiri. Dasar. Kurang ajar. Sayang, benda ini cuma bisa mantul, nggak bisa nyerang duluan. Kalau bisa, udah gue bersihin tuan tanah Sao sekalian. Bawa mayat dia dan pergi dari hadapanku sekarang juga. Kalau berani datang lagi, dia adalah contoh akibatnya buat lo. Dendam kematian saudara ini nggak akan bisa selesai. Yang Feng, tungguin aja cacat lo. Pergi. Suami. Tadi aku takut banget. Untungnya kamu nggak apa-apa. Tenang aja, aku nggak apa-apa. Lihat, masih utuh kan? Suami, meskipun begitu, hari ini kamu sudah menghabisi nyawa si Zhao Wude itu. Si tuan tanah Zhao itu. Pendendam pasti nggak bakal tinggal diam. Iya, Tuan Tanah Zhao sudah lama bercokol di sini. Jangan tatap pejabat. Takut berakhir buruk. Hadapi saja. Walau Zhao licik. Kamu, enggak. Orang lemah yang bisa dia remasa maunya. Tenang aja, suami kalian ini. Sulit matinya. Suami, jelas-jelas bisa ninggalin kita. Tapi malah berkali-kali maju pasang badan buat kita. Pria macam ini. Pria sejati. Soal ranjang nanti. Tingkat kesukaan Xie Anyu meningkat menjadi kagum setengah mati. Bonus poin cinta 500 diberikan. Wah, dapat 500 poin cinta lagi. Beneran? Deh, pria sayang istri itu. Rezekinya nggak pernah sial. Wahai ketiga istriku, hari ini kalian pasti kaget. Suamimu ini sekarang mau ke dapur, masak makanan enak. Tunggu ya. Kakak Yi, aku mau tanya soal begituan sama suami. Apa? Yuyu, kamu mau jadian beneran sama Yang Feng? Iya, Kak. Suami begitu baik sama kita dan punya senjata sakti. Kalau bisa jadi istrinya, kan jauh lebih baik daripada hidup sengsara di luar sana. Cuma soal ranjang itu, aku agak. Adik bodoh. Apa sih yang ditakutin? Biar kakak yang ajarin. Nyonya Yi, hari ini Anda sangat misterius. Sebenarnya, mau ajak suamimu pergi kemana, sih? Sabar, suamiku. Kita sudah sampai. Fu Ying. UR.
Apa yang kau lakukan hari ini? Karena kau sudah lihat sendiri. Malam berharga, jangan sia-siakan, suamiku. Cepatlah ke sini. Suamiku, cepat tangkap aku. Baiklah, lihat saja bagaimana aku menangkap rubah kecil sepertimu. Suamiku, aku di sini. Ah, suamiku, ayo, kejar aku. Anyu, mulai hari ini, aku akan mencintaimu dengan tulus. Suamiku, kamu jahat ya. Istriku, masih ada yang lebih jahat lagi. Aduh, berisik banget. Biarin orang tidur nggak sih? Xie Anyu, dasar nggak ada harganya. Siangnya jual mahal, malamnya langsung. Ih, nggak tahu malu. Liu Yi sudah tanda tangan kontrak. Sekarang Xie Anyu juga sudah. Tinggal aku sendiri di halaman ini yang belum ngasih kepastian. Tanda tangan kontrak itu bijak. Kakak ipar, kau harus bela nasib sepupuku yang malang ini. Pemuda yang Feng itu, dia pakai ilmu hitam untuk membunuh Wude. Dia harus bayar hutang nyawa dengan nyawanya. Adik ipar, sabar ya. Wude mati muda. Saya sebagai pejabat juga sangat terpukul. Kakak ipar, kau harus lenyapkan sampah masyarakat ini. Pemuda yang Feng itu harus dicincang 1000 kali, biar Wude tenang di alam baka. Tentu saja, kerajaan kita berdiri di atas hukum. Penjahat harus bayar hutangnya. Nyawa harus dibayar nyawa, itu sudah hukum alam. Tenang saja. Keadilan untukmu, tak biarkan pembunuh lolos begitu saja. Poin cinta untuk Xie Anyu naik jadi. Bucin akut. Hadiah 1000 poin cinta diterima. Mantap. Poinku akhirnya cukup juga. Selamat pagi, suami. Pagi, istriku yang cantik-cantik. Anyu, kenapa kamu gak tidur lebih lama? Kamu sakit ya? Siapa bilang aku sakit? Aku cuma lihat kakak-kakakku lagi sibuk. Aku cuma pengen bantu-bantu dikit. Sayang, hati-hati. Silakan Sao. Masih berani kau datang kemari? Tuan Hakim yang mulia. Ini semua gara-gara si brengsek yang Feng. Dia bunuh adikku. Mohon keadilan. Yang Feng, kemarin Tuan Tanah Sao sudah lapor ke meja hijau. Menuduhmu membunuh adiknya, Sao Wude. Dengan bukti dan saksi yang lengkap, aku datang untuk menangkapmu. Bukti? Omong kosong dari Tuan Sao. Jangan banyak bacot. Cepat ringkus dia. Tunggu, Tuan Hakim, tolong lihat ini dengan jernih. Kemarin, si Zhao Wude duluan yang main pedang dan mau bunuh orang. Suamiku cuma membela diri. Dia terus cari gara-gara. Sekarang balik nuduh. Gak tahu malu. Kami mohon Tuan Hakim bertindak adil. Kaki. Jangan minta tolong pejabat busuk. Udah ketahuan banget mau ngerampas tambang emasnya suamiku. Di pengadilan, kita dipukuli sampai ngaku. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian nuduh pejabat kerajaan. Cepat! Ringkus 3 perempuan nyinyir ini, sekalian. Berhenti, Tuan Bupati. Ini ada urusannya sama kau tidak? Aku ikut kau. Tangkap dia. Ambio. Tuan siapa yang udah bunuh? Adiknya Tuan Tanah Sao. Benar-benar biadab ya. Kalau gue bilang sih, Zhao Wude, preman kok mati. Bagus. Mentang-mentang bisa jotosan dikit. Sukanya nindas rakyat kecil. Yang Feng itu pahlawan, nyingkirin sampah masyarakat. Orang nggak penting dilarang masuk. Mundur. Pak Petugas, Kami ini keluarga yang Feng. tolong izinkan kami masuk. Kenapa bebu-bebunya Tuan Tanah Sao boleh bikin kesaksian? Giliran kami malah dilarang masuk? Cepat biarkan kami masuk. Kami mau bersaksi buat suami kami. Hai, Udah nah. Kamu mati tragis banget.
Yang Feng, kembalikan nyawa adikku. Yang Feng, Tuan Tanah Sao menuntutmu atas pembunuhan adiknya, Zhao Wude. Apa kau mengaku bersalah? Yang Mulia Hakim, kematian Zhao Wude. Itu karena dia cari mati, bukan salah rakyat kecil. Gak ada hubungannya katamu? Kemarin kau berduel dengan Zhao Wude. Banyak saksi mata yang melihatnya. Sekarang, seluruh babu di kediaman Sao sudah bersaksi. Kalian cuma latihan tanding, harusnya cukup sampai di situ saja. Kau malah hajar sampai mati. Bukti dan saksi sudah ada. Kau masih berani mengelak? Latihan tanding apanya? Jelas-jelas Zhao Wude yang tusuk-tusuk pakai pedang. Para pelayan itu semua anek-aneknya Tuan Tanah Sao. Kesaksian mereka gak valid. Ini sih jelas-jelas mau jebak suamiku sampai mati. Kalau tuduhan ini disahkan, hukumannya pancung. Yang Feng, mengaku saja biar tak tersiksa. Yang Mulia Hakim, dari tadi Anda menuduhku membunuh Zhao Wude. Bukankah sebenarnya? Zhao Wude itu bunuh diri? Yang Feng bacot loh. Mana mungkin adikku bunuh diri? Udah, kamu mati difitnah ya. Sampai detik ini. Masih ada yang ngejatuhin nama baikmu. Diam. Hening. Yang Feng, beraninya kau di meja hijau ini. Ngibul dan menghina korban. Pengawal, cambuk 20 kali dulu. Biar kapok, biar kesenaknya ngomong lagi. Mereka mau jotos suamiku. Ini pengadilan apa mafia sih? Jelas-jelas mau dipasang aku. Suamiku, kamu nggak boleh ngaku bersalah. Tuan Hakim, kalau Tuan sudah yakin aku membunuh Zhao Wude, kenapa Tuan tidak izinkan aku konfrontasi langsung sama korbannya? Apa? Kamu bilang, mau konfrontasi sama mayatnya? Benar. Aku bilang, aku bisa bikin si mayat buka mulut. Dan ngomong sendiri kebenarannya. Gue udah hidup setengah abad, belum pernah lihat hal sengawur ini. Jangan-jangan si Yang Feng ini belajar ilmu hitam? Bercanda loh. Dia cuma prajurit rendahan yang udah dipecat. Baca tulis aja buta huruf. Mana mungkin bisa bikin mayat ngomong? Suamiku ngomong apa sih? Ini hal yang mustahil, kan? Yang Feng itu gak pernah ngelakuin hal yang sia-sia. Kita cuma bisa percaya dia, kita dihalangin masuk. Hahaha. Lo mau bikin sepupu gue buka mulut? Yang Feng, otak lo udah miring ya? Ngomong kosong. Kalau mayat aja bisa ngomong. Buat apa ada meja hijau? Kurang ajar kau, Yang Feng. Lo main-main sama gue, hah? Bisa atau enggak, lihat aja sendiri. Tapi, aku mau tanya dulu. Tuan Hakim, dan Tuan Tanah Sao. Kalau aku berhasil bikin si mayat ngomong, gimana? Omongan gila Yang Feng mana bisa dipercaya? Lo cuma ngulur waktu biar nggak dihukum mati, kan? Kalau lo bisa bikin sepupu gue buka mulut, semua omongannya bakal jadi bukti mutlak. Gue, sebagai pejabat, bersumpah di sini. Kalau si mayat benar-benar bisa buka suara dan nunjuk pelakunya, aku pasti bakal bertindak seadil-adilnya. Oke. Kalian semua jadi saksinya ya? Aplikasi Hari Dewa. Cepetan tukarin gue. Barang sakti yang bisa bikin mayat gerak sesuai perintah gue. Istilah resminya, jurus kendali boneka. Gitu. Ada? Jimat boneka, harga 200 poin cinta, berlaku 10 menit. Beli sekarang. 200 poin cinta terpakai. Jimat boneka berhasil ditukar. Dengan kuasa langit dan bumi, bangkitlah. Bangun. Bangkit. Mayat hidup lagi. Hantu. Setan. Lindungi Tuan. Ini mayat Zhao Wude. Dia balik buat balas dendam. Balas dendammu sendiri. Ini takdir. Si mati datang sendiri. Mau bebaskan nama Yang Feng. Suamiku, ternyata kau bisa memanggil arwah. Sudah kuduga. Suamiku memang selalu punya cara. Walau sepupuku hidup lagi, dia pasti tetap bela aku, abangnya sendiri. Yang Feng, katanya kau bisa bikin sepupuku bicara? Coba tanya sana. Baik. Zhao Wude, aku tanya padamu. Apakah kematianmu ada hubungannya denganku? Kalau ada hubungannya denganku, Yang Feng, bergeraklah sekali. Kalau tidak, bergeraklah 2 kali. Hahaha, pasti cuma sekali. Soalnya aku abang kandungnya. Dan kau memang pembunuhnya. Mana mungkin. Nggak sah. Ini nggak sah. Itu ulahmu. Pasti kau yang pakai ilmu hitam entah dari mana. Buat mengendalikan mayat sepupuku. Warga sekalian, sudah lihat dengan jelas, kan? Tadi Tuan Tanah Sao menyuruhku membuat si mati bicara sebagai saksi. Sekarang, setelah si mati tunjukkan kebenaran, dia balik menuduhku. Pakai ilmu hitam. Yang mulia Tuan Bupati. Pengecut keji yang asal tuduh dan fitnah seperti ini. Kumohon Tuan Bupati tegakkan hukum seadil-adilnya. Ini
Ipar, kita ini keluarga. Keterlaluan, Tuan Tanah Zhao. Anda benar-benar ingin menjebloskan Yang Feng ke liang kubur. Ya, Tuan Tanah Zhao. Hukum berat para pemfitnah, Pak Bupati. Berkali-kali kau fitnah suamiku, niatmu sudah jahat sekali. Kebenaran itu nyata. Jangan kira kau bisa putar balikan fakta di sini, Pak Bupati. Mohon bebaskan suamiku dan beri keadilan untuknya. Ini sudah suara rakyat. Kalau saya tidak bertindak sesuai aturan, sepertinya jabatan saya bisa melayang. Saya resmi umumkan. Ipar, selama ini saya sudah banyak memberi Anda uang rokok. Kalau saya jatuh, semua perbuatan Anda akan saya beberkan ke publik. Kau, Pak Bupati. Kau tak akan bela Tuan Tanah Zhao karena dia iparmu, kan? Benar. Masa pejabat bisa lindungi keluarganya sendiri? Bapak pengayom rakyat, pejabat bisnis kong kali kong, percaya tak? Saya akan adukan ini sampai ke Gubernur San. Karena faktanya sudah jelas, mohon Pak Bupati bersikap adil. Setuju. Bersikap adil, masyarakat sudah tak bisa dibunuh lagi. Zhao Fugui itu cuma adik ipar saya. Dibuang pun tak apa, tapi jabatan saya ini jangan sampai. Diam. Zhao Fugui, tuduhan palsumu terhadap warga baik sudah terbukti. Prajurit, masukkan Zhao Fugui ke dalam sel. Tunggu hukuman selanjutnya. Yang Feng tidak bersalah. Segera bebaskan di tempat. Bagus, bagus. Baiklah, Ipar. Karena Anda tega mengorbankan aku. Jangan salahkan aku kalau aku juga bongkar semuanya. Jangan salahkan aku jika tak kenal ampun. Iparku, dasar orang tak tahu balas budi. Kau korupsi, makan uangku. Urusanmu beres, kau buang aku. Kau fitnah. Cepat, cepat seret dia keluar. Hahaha. Warga sekalian, dengar. Uang duka untuk pahlawan. Separuhnya sudah ditilep oleh bupati ini. Kalian masih percaya saja padanya. Apa? Berani-beraninya korupsi uang duka. Sudah menaikkan pajak terus-terusan tanpa alasan jelas. Sekarang malah menyunat uang santunan prajurit yang gugur. Benar-benar pejabat rakus. Kembalikan uangnya. Kembalikan. Zhao Fugui, kau fitnah keji. Cepat, cepat sumpal mulutnya. Aku akan laporkan ke Gubernur San. Kau korup, digiring dan dipenggal. Tutup mulutmu. Zhao Fugui, karena tuduhanmu palsu, cepat. Cepat bawa dia pergi. Jebloskan ke penjara bawah tanah. Siapa yang berani bikin keributan di sini? Salam hormat, Tuan Gubernur. Tuan Gubernur, Bupati Liu menerima suap dan korupsi. Bersekongkol dengan Yang Feng, sehingga menyebabkan adikku mati konyol. Tuan Gubernur yang terhormat, mohon keadilan untuk rakyat kecil ini. Ada kejadian seperti ini? Tuan Gubernur, aku rakyat jujur, tak pernah sogok. Baru saja, mayat Xiaode bela aku di depan umum. Semua tetua. Betul, mayatnya yang buka suara sendiri. Yang Feng tidak bersalah. Benar, Pak. Tuan Tanah Zhao jebak suamiku. Pak Bupati, sudah membersihkan namanya. Iya, dia tidak bersalah. Tidak, Tuan. Justru aku yang tidak bersalah. Bupati Liu korupsi dan merampas. Selama ini, perasaanku lebih 3.000 tael. Pak, Tuan, jangan dengarkan omong kosong orang gila ini. Yang mulia, ipar saya ini sakit jiwa, Pak. Suka gigit orang sembarangan. Kalau memang gila, kenapa masih di sini? Bawa pergi, hukum pancung. Bawa dia pergi. Cepat. Gubernur San memang bijaksana dan adil. Kalau hari ini yang mulia gubernur tidak datang, saya pasti sudah difitnah habis-habisan sama orang gila ini. Nah, sekarang kasusnya sudah jelas. Bagaimana kalau kita tutup saja kasus ini? Kalau begitu, mari kita. Tunggu dulu. Yang mulia Gubernur, kasus ini tidak bisa ditutup begitu saja. Yang Feng, apa lagi yang kau mau? Yang mulia, saya rakyat biasa ingin melaporkan pejabat Liu di sini. Dia korupsi dana santunan prajurit. Sebelum mati, Tuan Tanah Zhao. Bicaranya sangat jelas. Semua warga di sini mendengarnya. Betul, kami semua mendengarnya. Kami mohon Gubernur San memeriksa pembukuan ini. Itu uang darah kerabat kami. Oh, apa ini benar? Itu, Ananda datang kemari. Karena mendengar kau, Liu Shanghai, dicurigai korupsi. Ananda cari petunjuk, tapi rakyat marah. Pasti ada kebenarannya. Prajurit,
Copot topi jabatan Liu Shanghai. Pecat dan tahan dia. Setelah jelas, hukum semua. Siap, laksanakan. Ah Tuan, Anda tidak bisa percaya. Omong kosong mereka begitu saja, Tuan. Kau. Apakah masih ada keluhan yang ingin disampaikan? Bapak Bupati benar-benar memikirkan rakyat, jeli dan cermat. Hamba rakyat jelata sudah tidak ada keluhan lagi. Baik, kalau begitu, saya nyatakan meja hijau ditutup. Suamiku. Syukurlah semuanya aman. Setelah melalui semua ini, aku baru sadar, ternyata hatiku ini sudah lama terpaut padamu. Yang Feng. Aku rela menandatangani surat kontrak cinta. Sungguh? Demi lindungi kami, kau berani lawan penguasa lalim. Tanggung jawabmu itu, pantas untuk aku serahkan seumur hidupku. Alhamdulillah. Aku, Yang Feng, bersumpah di sini. Seumur hidupku akan memperlakukan kalian dengan baik. Dan membuat kalian hidup bahagia. Sudah janji ya? Kami percaya padamu, suamiku. Baiklah, ayo kita pulang. Tanda tangan. Cepat. Poin cinta gede langsung masuk. Suamiku, sebelum stempel diturunkan, ada sesuatu yang harus kukatakan. Ah, istriku Rubing, katakan saja sejujurnya. Dulu, demi mencari selamat, ayahku sang raja tega mengirim ibuku ke kem musuh sebagai sandera. Sejak hari itu, aku sumpah tak bertemu pria tulus, lebih baik tak menikah. Jika kau mengkhianatiku kelak, aku pastikan kau tidak akan mati dengan tenang. Aku Yang Feng bersumpah di sini. Seumur hidupku akan pernah mengecewakanmu. Ingat-ingat omonganmu itu. Selamat, host. Jirubing telah menandatangani surat kontrak cinta. Status hubungan, teman makan teman. Poin cinta bertambah, 500. Yes. Istriku, karena kita sudah tanda tangan kontrak. Bukankah sudah waktunya kita melakukan ritual malam pertama? Sudah seharusnya melaksanakan kewajiban suami istri. Malam berharga, jangan disia. Ayo masuk. Aduh, pelan-pelan suaranya. Sao Fugui, bukti kejahatanmu sudah sah. Sita seluruh kediaman keluarga Sao sekarang juga. Semua pria dewasa, kirim ke medan perang. Untuk para wanitanya. Biar aku pilih-pilih dulu. Mana yang terlibat kejahatan berat. Yang perlu kuinterogasi secara personal. Sisanya, jadi budak perang. Mengerti? Jalan. Cepat jalan. Keluarga Zhao sudah tamat. Tak bisa jadi budak. Cari sandaran baru. Kakak dan aku sama-sama buronan yang kabur ke kerajaan Agung Qian. Kami buronan. Jenderal, hamba punya laporan intelijen penting. Wajahmu lumayan juga. Tapi, seorang pesakitan sepertimu, intelijen apa yang bisa kau punya? Nona Ningrat seberang sembunyi di Qian. Hamba tahu keberadaannya. Tangkap dia, jadi tumbal bendera. Pasti bisa menggelegarkan semangat pasukan kita. Beneran nih? Kalau lo berani bohong, lo tahu sendiri akibatnya. Jenderal ini rupanya mata keranjang juga. Kalau gitu, Malah makin gampang urusanku. demi Tuhan, sumpah, aku cuma minta jenderal mau menampungku. Aku pasti akan mengabdi mati-matian. Ada info penting yang mau aku bisikin ke jenderal, cuma berdua. Mending kita bicarakan pelan-pelan di tenda jenderal saja, ya. Boleh juga. Baik, sesuai permintaan si cantik. Bawa dia ke tendaku sekarang. Kita bicarakan masalah ini. Kalau benar, manfaat buatmu tak akan kurang. Yang Feng, cepat bawa semua istrimu. Kabur. Ada pasukan mau nangkep kalian. Prajurit, tangkap dia. Siap? Tahan dulu.
Siang bolong menangkap orang tanpa alasan? Aku tanya jenderal. Apa salah istriku? Tak adakah hukum? Hukum? Kau tahu siapa dia? Dia bangsawan musuh. Kau sembunyikan dia. Berani-beraninya kau bicara soal hukum pada jenderal ini. Ruyan, ternyata kau yang mengkhianatiku. Kalian egois. Dulu aku minta tolong, tapi kau malah usir aku. Bikin aku kehilangan jalan hidup. Jenderal, dia adalah Nona Ningrat yang buron dari negeri seberang. Ji Rubing. Kau ini darah dagingku sendiri. Sekarang, apa kau mau menghabisiku juga, adik manisku? Hei, Tunggu. Berani main sikat di depanku? Kau mau berontak? jenderal, tahan dulu. Kenapa? Kau rakyat jelata, berani bela dia? Siap-siap aja dicap pengkhianat. Harap jenderal bijaksana. Istriku bukanlah Nona Ningrat dari negeri seberang. Ini soal yang sudah kita lengkap dengan surat-suratnya. Dia mantan selir Zhao yang hartanya disita. Perempuan ini sudah berulang kali menjebloskan aku. Mana bisa omongannya dipercaya? Jelas cuma karena dia dendam. Makanya dia mengada-ada. Omong kosong. Dia memang Nona Ningrat itu. Jenderal Ye, masa hanya bermodal omongan seorang wanita pendosa? Main asal tangkap orang tak berdosa tanpa bukti yang jelas? Percaya deh, ini bukan cuma gak nambah pahala perangmu, tapi malah bikin celaka diri sendiri. Kau cuma orang udik tak beradab. Berani kau menggurui jenderal. Pergi sana. Kalau tidak, pedang ini buta mata, siap-siap mampus. Jenderal memang bijak. Kalau menurutku, musuh pengkhianat kayak gini, harusnya langsung disembelih di tempat. Suamiku, Jenderal Ye itu, pendekar perang yang bisa kalahkan ratusan orang sendirian. Bagaimana ini? Apa sebaiknya kita ajak Kakak Rubing kabur saja? Jenderal, aku ikut saja denganmu. Hah? Kau sudah tanda tangan kontrak nikah, jadi milik keluarga yang kita tidak bersalah. Buat apa pergi? Buat apa melarikan diri? Bagus. Cari mati. Seluruh pasukan, dengar perintah. Injak mayat pengkhianat ini. Dan tangkap dia. Siap? Suami, hati-hati. Aplikasi, bukan satu sakit yang disalahkan banyak orang. Aku mau ngajar habis mereka. Menghabiskan 500 poin. Kartu cobaan 10 menit. Jurus telapak Buddha. Penukaran berhasil. Lihat, di belakang Yang Feng ada bayangan Buddha. Buddha menunjukkan wujudnya. Suamiku dilindungi Buddha. Kakak, lihat. Benar kan? Kataku suamiku bukan orang sembarangan. Orang ini, jangan-jangan reinkarnasi Buddha. Lihat saja, aku tebas kau dengan pedang. Jenderal, apa kau terluka? Ada yang sakit? Ini benar-benar Dewa Buddha. Ampun, Dewa Buddha, ampunilah kami. Jenderal rendahan ini mengakui kesalahannya. Ampun, Dewa Buddha. Aku sangka skill yang kutukar di aplikasi takdir. Disangka Buddha sungguhan turun ke dunia. Kenapa tidak memanfaatkan saja situasinya? Jenderal Ye, tahukah kalian, mengapa barusan kalian menerima hukuman itu? Kami sungguh bodoh. Mohon petunjuk dari Dewa Buddha. Tak bisa bedakan setia hianat, percaya fitnah. Menyiksa rakyat tak berdosa, sama seperti iblis. Hukum surgawi, kalian masuk neraka lapis 18. Terkutuk selamanya, tak bisa reinkarnasi. Ampun, Dewa Buddha. Kami sungguh menyesal. Kumohon, Dewa Buddha. Berikan kami kesempatan untuk berubah. Ampun. Surga berbelas kasih, melihat penyesalan kalian. Bukan tak mungkin aku beri keringanan. Terima kasih, Dewa Buddha. Kami tebus dosa. Perempuan mulut pedas ini biang kerok bencana. Gara-gara dia, kalian nyaris terjerumus ke neraka tanpa ampun. Yang Feng, jangan sok keramat di sini. Jenderal, kau baru saja ditipunya. Itu sama sekali bukan Buddha. Dia cuma menggertakmu, Jenderal. Jenderal, masa kau percaya prajurit rendahan miskin itu, bukan aku? Diam. Jangan hujat Dewa. Ampun, Dewa Buddha. Menebas akar malapetaka ini. Laksanakan sekarang juga. Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan. Yang Feng, semoga matimu tragis. Walau jadi hantu gentayangan, aku takkan maafkan kau. Jirubing, dasar manusia busuk. Walau jadi hantu, aku sumpahi kau. Mati tragis kalian semua. Dewa Agung, hamba laksanakan sekarang. Menghukum perempuan bermulut lancang ini.
Pergi kau. Suami, tadi para prajurit itu tidak melukaimu, kan? Ah, tenang saja. Badan suamimu ini kuat, tidak apa-apa. Aduh, aku syok berat. Melihat keributan tadi, kupikir kita bakal. Berdarah-darah di tempat. Andai hari ini Ayahanda Raja ada di sini, pasti dia akan memberikanku surat membawa Ibunda Suli dulu. Tanpa ragu, dia pasti serahkan aku. Hanya kau yang berbeda. Melindungi istri itu kewajiban lelaki. Mulai sekarang, selama aku di sini, aku takkan biarkan siapapun menindasmu sedikit pun. Suamiku, Terdeteksi peningkatan poin cinta Jirubing secara drastis. Poin cinta mencapai level kagum, hadiah 1000 poin diterima. Istri-istriku, aku, Yang Feng, memang bukan orang hebat. Aku tak berani janji bisa membuat kalian kaya raya. Tapi aku jamin, aku pasti akan bawa kalian menjalani hidup yang penuh semangat. Aku tak akan biarkan kalian merasakan sakit hati sedikit pun. Ada suami di sini, kami tidak takut apapun. Ya, benar. Suamiku memang yang paling hebat. Hehe, Suamiku, istriku, aku pergi ke gunung sebentar untuk mencari hewan buruan. Biar malam ini kita makan besar. Suami, jalan di gunung berbahaya. Hati-hati, ya? pergi cepat, pulang cepat. suamiku. Suami, ada kabar paling gembira. Kabar apa? Kok senang sekali? Dari garis depan, negeri seberang kalah perang dan minta damai. Mereka serahkan 20 kota ke kerajaan Agung Kian. Sekarang, kapal dagang kedua negara sudah mulai beroperasi. Dengan ini, aku bisa menghubungi armada dagang keluargaku. Perang akhirnya reda. Rakyat akhirnya bisa bernapas lega. Akhirnya, perdamaian itu datang. Jalur dagang sudah dibuka. Semua bisnis mulai bangkit lagi. Ini kesempatan emas yang langka. Saatnya cari cuan dan hidup enak. Itu tanduk Ayahanda. Ngapain dia ke tempat beginian? Bawa Nona Ningrat pulang, Pangeran Kejam datang. Siapa kalian? Siang bolong begini berani main terobos rumah orang? Dia putri Pangeran Kejam, bangsawan Ningrat. Kau rakyat jelata, berani akui dia selir? Dia tak hukum mati kau gigit balik? Katanya kami menerobos rumah. Ayahanda. Dulu, demi kekuasaan, Ayahanda mengorbankan ibunda. Rumput liar dibuang ke kem musuh. Kini istri orang lain. Buat Ayahanda, aku sudah tidak punya nilai guna lagi. Buat apa masih memaksa sekeras ini? Kau tak perlu tahu. Tangkap dia. Tunggu. Ternyata yang ditandu itu si egois mertua keparatku. Main jemput paksa begini, pasti ada udang di balik batu. Pak mertua, karena Rubing sudah bilang tak mau pulang, walau dewa turun tangan. Jangan harap bisa bawa pergi perempuanku. Orang udik berani mengaku keluarga pangeran? Kalau kau tahu diri, serahkan segera Rubing padaku. Aku mungkin masih maafkan kebodohanmu dan mengampuni nyawamu. Juga nyawa kedua selirmu. Tapi kalau kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau kepalamu jatuh ke tanah. Suamiku, cepat bawa Kak Liu dan Anyu pergi. Mereka ini, pasukan khusus Ayahanda, dilatih 20 tahun. Mereka hanya bertarung untuk membunuh. Pedangnya berlumur racun. Sekali sayat, langsung temu ajal. Buat mereka, hidup dan mati itu cuma soal kalah atau menang. Kalian bukan tandingan mereka. Kau ini ceroboh. Kalau dia menganggapmu cuma sampah, kami pergi, kau sendiri bagaimana? Betul, kita harus pergi bersama-sama. Meski dia menyandang gelar ayah, dia juga yang membunuh ibundaku. Dengan tangannya sendiri. Paling buruk, aku gigit lidah mati. Tidak akan biarkan rencananya berhasil. Cepat pergi. 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 Rubing,
Kakak, Bicara gila. Pengawal rendahan tak bisa keluar siang. Mereka bahkan gak layak aku pandang sebelah mata. Aku sudah bergabung dengan pasukan elit sejak kecil. Bertahun mandi darah, nyawa melayang tak terhitung. Anak ingusan sepertimu, mati kau. suamiku, jangan. Mereka pembunuh kejam. Bahkan jika kau bisa mengeluarkan aura suci itu lagi. Aku takut kau malah jadi santapan pedang mereka. Betul. Sebelum mereka mengepung kita, ayo kita segera bawa kakak Rubing. Kabur lewat pintu belakang. Percuma. Pasukan elit ini paling jago dalam hal melacak. Begitu kita sudah jadi target mereka. Kurang dari 3 jam, kita pasti akan ditangkap semua. Aplikasi. Tukarkan 4 pucuk kakak untukku. Memotong 400 poin cinta. Kartu trial senapan otomatis AK-47, 4 buah. Penukaran berhasil. Durasi terbatas 10 menit. Sehebat apapun ilmumu, tetap takut sama senapan mesin. Hari ini, rasakan era telah berubah. Tukar sekarang juga. Besi ini presisi sekali. Bukan senjata biasa. Ini lebih berat dari senapan kuno. Suamiku, benda ini benar-benar bisa mengalahkan para prajurit bayaran itu? Tentu saja. Anggap saja ini seperti panah genggam. Nah, di bawah ini, ada pelatupnya. Cukup tekan, dan peluru akan melesat keluar. Peluru? Apa itu? Begini saja. Bayangkan itu sebagai anak panah dengan daya hancur yang maha dahsyat. Hei, di seberang sana. Mau lihat pedangmu lebih cepat? Atau pistolku yang lebih ngebut? Cuma besi rongsok, mau bunuh kita? Serbu bareng. Tembak. Lihat pedangku. Bagaimana benda ini bisa bergerak sendiri? Nggak mungkin. Senjata sakti ini punya kekuatan petir. Peluru tadi Jauh lebih mengerikan, bahkan 10 kali lipat. dari senjata terhebat karavan keluargaku. Suamiku, Apa ini juga jimat suci Buddha? Iya, ini namanya. Senjata suci untuk mengantar ke alam baka. Prajurit bayaran yang sudah dilatih 20 tahun, kok bisa begini? Akhirnya, bebas dari sarang serigala. Suamiku, terima kasih. Mendeteksi poin cinta Jirubing. meningkat ke level bucin akut, hadiah 1000 poin cinta. Sudah pasti. Aku sudah bilang akan melindungimu, pasti akan kulakukan. Jadi, ini senjata andalanmu. Pangeran kejam, karena kau sudah lihat sendiri kekuatannya. Sekarang Anda boleh pergi. Cuma mengandalkan mainan kecil kayak gini. Belum cukup buat membuatku pergi. Oh, apa maksudnya, Pangeran kejam? Masih mau ribut lagi? Kurang ajar. Putriku bergelar Nona Ningrat. Sejak kecil hidup penuh kemewahan dan hidangan lezat. Tapi kini baju compang-camping, tinggal di gubuk. Sebagai ayah, masa aku serahkan putriku padamu yang menderita? Nggak usah sok peduli. Meski sekarang hidup dalam kemiskinan, tapi 1000 kali lebih baik daripada terkurung di sangkar emas. Setidaknya di sini, ada yang benar-benar tulus menyayangiku. Benar, kalau kau benar-benar sayang putrimu. Tidak mungkin kau biarkan Ibunda Rubing. Tewas di sarang musuh. Pura-pura jadi ayah baik? Hue! Pangeran kejam, kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Benar-benar keras kepala. Rubing, terakhir kali aku bertanya. Kau mau ikut aku pulang atau mati di sini? Pangeran kejam, Rubing itu perempuanku. Sudah pasti dia nggak akan ikut. Atau jangan-jangan, kau mau merasakan nikmatnya pistol mungil ini? Cari mati kau.
Ayo lihat, mana lebih cepat. Senjata canggihmu atau pasukanku. Dengar langkah itu, setidaknya ada 200 orang. Gerakan dari segala penjuru, kita sudah terkepung. Ayahku ternyata kerahkan seluruh pasukan bayangan. Sebenarnya apa sih nilai gunaku? Sampai dia repot-repot mengerahkan pasukan sebesar ini? Sayangku, sekarang bagaimana? Toh kita punya senjata sakti. Bagaimana kalau kita lindungi Kak Rubing dan terobos keluar? Peluru akakku sudah menipis, nekat lawan hidup mencari mati. Kita tak bisa pakai otot, harus pakai otak. Jangan takut, aku punya cara. Hahaha. Pangeran kejam, kau terus saja bilang. Peduli pada putrimu sendiri. Jangan-jangan, yang sebenarnya kau pedulikan. Bukan cuma soal sandang pangan dia, kan? HMPH. Aku bertindak tidak perlu penjelasan untukmu. Aku, Yang Feng, bersumpah di sini. Dalam 3 bulan akan jadi Crazy Rich Kerajaan Agung Qian. Saat itu, aku akan beri Rubing hidup bermandikan kemewahan. Bahkan lebih dari sebelumnya. Nah, Pangeran Kejam. Apakah kau rela biarkan Rubing secara terhormat menikah denganku lewat surat kontrak cinta? Crazy Rich Kerajaan? Kekayaannya setara negara. Kamu sudah gila, ya? Memang sih hidup kita sekarang berkecukupan, tapi untuk sekaya itu. Masih bagai bumi dan langit. Crazy Rich itu semua harta warisan turun-temurun. Butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk mencapai itu. 3 bulan? Nggak mungkin. Dasar bocah kurang ajar, mimpi di siang bolong. Itu cuma mainan? Beraninya omong kosong di depanku. Tentu aku tahu. Tapi, Pangeran, karena kau sudah datang menangkapku, pasti sudah selidiki aku, kan? Kekuatan senjata sakti ini, hari ini sudah kau saksikan sendiri. HMPH. Cuma barang rongsokan begitu, mungkin bisa buat kau jadi bos kecil. Tapi untuk jadi Crazy Rich, mimpi di siang bolong. Mimpi atau bukan, kan harus dicoba dulu. Waktu 3 bulan bagimu itu cuma sekejap mata. Kalau tidak, kita terpaksa adu jotos. Walaupun kau bisa bawa paksa Rubing, pasti hasilnya bakal rugi besar, menang tapi babak belur. Kau mengancamku? Memangnya kenapa? Kekuatan senjata ini sudah kau lihat sendiri. Kalau kau tolak, paling-paling kita mati bareng. Ini taruhan terakhir, Pangeran Kejam. Kau harus bawa orang-orangmu pergi. Aplikasi. Siapkan item penyelamat kapan saja. Perintah diterima. Mencari item yang sesuai permintaan. Senjata besi itu ganas sekali. Meski kita sudah mengepung mereka, posisiku juga terancam skakmat. Kita tidak boleh gegabah. Baik, aku akan beri kau kesempatan ini. Tapi, jika kau gagal melakukannya, hanya ada satu jalan, mati. Kita pulang ke negeri seberang. Dimengerti. Tiga bulan jadi orang terkaya? Omong kosong banget sih. Kok bisa sih kau sesumar gitu? Dapat. Perang reda, dagang buka lagi. Mau pulang ke keluarga Xie? Jadi menantu kaya juga oke. Tapi apa ini bisa mengelabui Pangeran Kejam? Tidak perlu berpura-pura. Karena aku sudah berjanji pada kalian. Tidak akan meninggalkan seorang pun, maka aku pasti bisa. Suamiku benar. Adikku, tenanglah. Karena suamiku sudah berjanji, dia pasti punya keyakinan. Jalan jadi konglomerat itu sulit. Kalau misalnya suamiku gagal, aku juga akan langsung kirim surat ke keluarga Xie. Aku tidak akan biarkan Kak Rubing jatuh ke sarang serigala lagi. Makasih ya, kalian. Sudahlah, kita ini keluarga, kok pakai terima kasih segala. Tapi, kalau mau mulai bisnis, ya harus jual barang langka. Dan yang paling bagus itu, barang yang belum pernah mereka lihat. Negeriku di negeri seberang itu dinginnya keterlaluan sepanjang tahun. Kalau soal barang langka, Dingin yang menusuk?
Nah, kita jual aja perlengkapan anti dingin. Perlengkapan anti dingin. Tapi, barang begituan di negeri seberang MH ada di mana-mana. Gimana kita bisa ngalahin pedagang lokal sana? Siap. Nih. Ini loh, jaket bulu angsa yang dulu kita pakai. Betul. Bangsawan negeri seberang paling suka pakaian yang hangat. Tapi nggak bikin badan kelihatan kayak bantal begini. Jaket bulu angsa ini paling cocok. Oke, biarkan jaket bulu angsa jadi batu loncatan pertama. Kerajaan bisnis kita. Sistem, buka Shopee Surga. Jaket bulu angsa jadi, harganya 50 koin cinta per biji. Kalau semua sisa koin dipakai buat beli jaket bulu angsa. Kita cuma bisa berjualan sekali doang. Bahan mentah 100 kati cuma 10 koin. Ini bisa bikin berpuluh-puluh jaket bulu angsa. Cuy, istri-istriku, ada yang bisa jahit jaket bulu angsa nggak? Ini sulaman yang sangat detail begini. Bukan pekerjaan penjahit biasa. Sepertinya aku tak sanggup. Aku memang pernah belajar menjahit, tapi pekerjaan serumit ini. Takutnya cuma bakal merusak bahan. Jangan pandang aku. Jahit dompet koin aja susahnya minta ampun. Tunggu dulu, suamiku. Tetangga sebelah, Bibiang. Saat muda dulu penjahit istana. Katanya sih hasil jahitannya pernah dipuja-puja keluarga kerajaan negeri seberang. Gimana kalau kita minta beliau bantu? Mantap. Besok pagi kita samperin Bibiang. Jahitan baju ini memang unik, tapi aku sepertinya bisa bikin. Mantap! Bibiang, kira-kira berapa lama jadinya untuk satu baju? Proses pengerjaan baju ini ruwet, paling cepat ya 5 hari. 3 bulan kerasa cepat. Paling cuma dapat beberapa potong. Dengan kecepatan segini, gimana kita bisa ngumpulin? Harta jadi orang paling tajir dalam waktu singkat? Mending kita cari bisnis lain aja deh. Nyonya Yang, bisa lebih cepat lagi gak, sih? Ibu ngerti kalian pada buru-buru, tapi soal jahit-menjahit ini, Gak bisa digeber. jahit dan isi bantalannya harus telaten. Saya cuma punya 2 tangan ini. Gak mungkin lebih cepat lagi, sayang. Nyonya Yang, masalahnya cuma di kecepatan jahit, ya? Saya ada cara buat ngebut prosesnya. Yang Feng, saya udah 30 tahun kerja di tempat jahit. Saya ini penjahit paling jago di desa ini. Kamu bilang bisa mempercepat kerja sehalus ini? Jangan-jangan kamu pikir saya nenek-nenek lemot dan gak berguna, ya? Sayang, gimana kalau kita cari bisnis lain aja? Atau kita jualan bahan mentahnya aja, biar pembeli yang olah sendiri. Kalau mentok, minta ayahanda perpanjang waktu. Mohon tenang, semuanya. Sistem, tukar 1 unit mesin jahit elektrik. 100 poin terpakai. Mesin jahit elektrik sudah sampai. Ini benda apa sih? Ini mesin jahit. Sehari selesaikan kerjaan 100 hari. Coba lihat, Nyonya. Ini gak mungkin. Ah, ini benar-benar benda sakti. Jahitannya rapat, rapi, dan cepat banget. Pakai ini, sehari bisa bikin 3-5 potong, dong? 5 potong. Kalau udah lancar, sehari bisa lebih dari 10 potong, loh. Terus terang aja, mesin jahit kayak gini, saya punya 10 unit. 10? Berarti kita bakal panen duit, dong? Nyonya, kalau ibu bisa carikan penjahit lain yang sejago ibu, saya siap kasih ibu komisi 30% dari untung bersih. Beneran? Gak bohong? Siap. Saya cari sekarang juga. Kami temani ibu. Banyak orang makin kuat. Hati-hati di jalan.
Aplikasi, kirim lagi 1000 kilo bahan baku. Tambah 9 mesin jahit lagi. Kali ini, aku mau besar-besaran. Biar makin jaya. Perintah diterima, sedang diproses. Nah, pasangkan yang ini. Jahitannya harus rapat, biar bulunya nggak keluar. Nah, gitu. Mesin ini makin lama makin enak dipakai. Cuma setengah jam, udah jadi satu potong. Iya, kemarin aja di gudang udah numpuk 200 potong lebih. Kecepatannya bikin merinding, ya. Kalau segini cepatnya, besok pas buka lapak, kita siapin minimal 500 potong deh. Bos besar, nih. Kalian semua kerja keras. Besok pas jualan. Inilah hari pembuktian kerja keras kita selama ini. Nih, Mantap. gelas ini, buat apresiasi kerja keras kalian semua. Asal laku dengan harga selangit, semua jerih payah ini terbayar lunas. Aku udah kirim surat ke ayah. Beliau udah kirim 2 kapal. Dagang model baru buat angkut barang kita. Kapal itu ngebut banget. 3 hari juga nyampe di negeri seberang. Orang-orang kaya di sana paling doyan barang unik. Jaket bulu angsa kita ini pasti bikin mereka rebutan buat borong. SCP. Semoga kita untung selangit. Bersulang. Harusnya kapal dagang itu udah sampai dari tadi. Udah mulai malam. Kok masku belum pulang? Mungkin telat di jalan. Kapal keluarga kami selalu tepat waktu. Gak bakal molor. Tapi kalau penjualannya seret, gimana aku jelasin ke ayahanda? Aduh, gimana ini? Kamu kenapa? Usaha lagi sepi ya? Santai, baru pertama wajar ada bolong. Kita bisa cari cara lain, kok. Jangan sedih, dong. Loh, ini malah laku keras. Sekali panen, kita cuan gede. Totalnya tuh 10.000 keping emas. Ini seriusan? 10.000 keping? Gila, banyak banget. Makasih Dewa Langit. Duit segini cukup buat modal produksi kedua. Mantap jiwa. Pantas feelingku enak, nonong muda jeli lihat prospek. Hidup gue udah nggak nyesel lagi, deh. Deteksi poin cinta dari Xianyu. Status, cinta mati. Hadiah 1000 poin cinta diterima. Selamat, bos muda. Tingkat cinta Xianyu udah mencapai batas maksimal. Bonus poin cinta tambahan 1000 poin. Yes, sekarang tinggal poin cintanya Rubing. Aku harus makin gecor, nih. Langsung gaspol, taklukkan hatinya. Lapor, Yang Mulia Pangeran. Baru dapat info. Jaket bulu angsa yang Feng lagi ngehits di luar negeri. Sehari langsung untung puluhan ribu mas. Kalau terus gini, kurang dari 3 bulan, dia bisa aja jadi sultan terkaya di Qian. Sehari, untung puluhan ribu keping emas. Wah, si Yang Feng otaknya emang dagang banget. Wah, paman kaisar itu kan udah seumur jagung. Begitu Rubing masuk kerajaan dan lahiran pangeran, tahta negeri seberang pasti jatuh ke tangan cucu kita. Tapi sekarang, rencanaku hancur gara-gara bocah ini. Ampun, Yang Mulia, harap tenang. Bayangin, kalau Yang Feng jadi orang terkaya, pasukan kita makin kuat. Dasar otak udang. Anak tunggal konglomerat Xie, tuh udah jadi selirnya. Coba aja lo culik si cewek itu, emang kita masih pusing mikirin duit? Yang gua mau itu cuma Rubing. Kalau hati Rubing masih nempel di prajurit miskin itu, lo pahamkan sifat asli dia? Mana mungkin dia mau jadi permaisuri agung dengan sukarela? Hamba sungguh bebal, ampun.
Ampunilah kebodohan hamba, Yang Mulia. Karena Yang Feng ngotot mau jadi orang terkaya. Aku, pangeran, akan bikin dia bangkrut total. Rubing itu sejak kecil hidup serba ada, manja. Kalau dia ikut Yang Feng ngemis di jalanan, mana mungkin cintanya masih seteguh karang? Katanya mau jadi orang terkaya, aku hancurkan kamu sampai remuk. Laksanakan rencana. Pangeran perintahkan, bakar semuanya tanpa sisa. Bau apa ini? Asap. Jangan. Barang daganganku. Aku. Barang kiriman kedua yang susah payah kusiapkan. Hangus terbakar. Ini barang senilai 20.000 tael emas. Mesin jahit, bahan baku, jaket bulu semuanya lenyap. Ini pasti ulah sengaja. Pangeran, pasti dia. Ada maksud busuk tersembunyi. Untuk menghalangi kemajuan kita. Aku akan temui dia sekarang juga. Jangan panik, tenanglah. Aku masih punya cara. Semua jerih payah kita sudah jadi abu. Apa mungkin, suamiku, kau bisa kembalikan semuanya seperti semula? Bahan baku kita saja sudah rugi 1.000 emas. Apalagi mesin jahit dan lainnya. Meskipun nanti kau dapat bahan baku baru, tetap saja. 3 bulan hampir habis. Kakak Rubing tetap akan dibawa paksa oleh pangeran kejam itu. Ini semua salahku, merepotkan kalian semua. Maafkan aku. Andai aku terlahir dari keluarga miskin, tanpa status sialan. Darah bangsawan yang jadi beban ini. Semua takkan jadi seperti ini. Kita ini keluarga, ngapain ngomong gini-ginian? Walaupun aku nggak bisa balikin semuanya lagi. Masih ingat tambang batu bara tua di timur desa? Tambang batu bara yang makan korban itu? Jangan ke sana, Pok. Bukan, suamiku, kata orang-orang di desa. Siapa turun ke sana takkan kembali. Tempat itu terkenal. Angker banget. Mikirin cara lain aja, yuk. Coba ya, kalau mesin ajaib penggali tanah itu masih ada. Kalau kita pakai untuk nambang, pasti untungnya bisa berkali-kali lipat. Dari jualan baju. Ekskavator itu memang hancur kena petir. Tapi, dari mana kalian simpulkan, kalau punyaku cuma satu? Apa? Jangan-jangan kamu punya jurus lain, Mas? Aplikasi Harem Dewa. Tukarkan satu ekskavator lagi. Konsumsi 500 poin cinta. Ekskavator. Sukses diantar. Ini beneran ada satu lagi. Wah, suamiku, kamu tuh simpan berapa banyak kejutan lagi sih, yang aku nggak tahu. Dengan ini, urusan batu bara beres, kan? Batu bara paling langka di negeri seberang. Bisnis ini pasti lebih cuan dari jaket angsa. Kalau gini caranya, siapa tahu? Aku bisa jadi sultan sejati sebelum tenggat waktu. Oke. Mulai besok, kita sulap tempat angker ini. Jadi tambang penghasil cuan kita. Mantap. Lapor, Baginda. Gudang milik Yang Feng itu udah. Kami bakar sampai jadi abu. Dijamin nggak akan ada yang tersisa. Hahaha, kerja bagus. Nah, sekarang coba tebak. Mau pakai apa lagi si Yang Feng itu buat dagang? Asalkan si Rubing itu udah kepepet dan nggak punya jalan keluar. Akhirnya dia pasti balik lagi ke pelukanku.
Tinggal aku atur strategi dikit aja, tahta negeri seberang ini. Sebentar lagi bakal ganti penguasa. Hahaha, Baginda, Baginda, celaka besar. Dari mana yang Feng itu? Tiba-tiba disaksikan Tuhan Yutos, laris di negeri seberang. Dibayar puluhan ribu kilo emas. Hartanya sekaya negara. Apa? Nggak mungkin, Paduka. Aku udah pastiin semua barangnya jadi haram. Nggak mungkin dia bisa bangkit secepat ini. Dasar beban tak berguna. Urusan sepele saja gagal total. Dasar lo yang Feng ternakal. Selama ini aku meremehkanmu. Kalau main belakang gagal. Umumin perintahku sekarang. Kerahin semua pasukan bayangan. Jemput paksa 3 perempuan itu untukku. Siap, bos. Biar si Yang Feng ini tahu rasa. Gue bakal bikin dia hancur sehancur-hancurnya. Sayang, aku PU. Empok Yang, kok kalian bisa luka separah ini? Mana emailnya? Tuan Besar Yang, syukurlah Anda pulang. 1 jam yang lalu, segerombolan petugas berwajah bengis datang ke rumah. Mereka main hajar saja dan menculik ketiga nyonya. Apa? Kalian ingat tidak penampilan dan pakaian mereka? Pakaian mereka. Aku ingat. Itu. Itu kain dari negeri seberang. Sebelum pergi, mereka bilang suruh Anda datang besok malam sebelum tengah malam, bawa semua emas dan perak. Ke kuil sepi. Kalau telat, mereka bunuh ketiga nyonya. Pangeran kejam kau. Curang, ya? Jangan salahkan aku. Sudah tidak punya ampun lagi. Ayahanda, Putri tahu salah. Kumohon, lepaskan kakak I dan Anyu. Kalau tahu begini jadinya. Kenapa dari dulu tidak berpikir panjang? Tunggu sampai Yang Feng serahkan uang tebusan. Aku akan langsung bunuh 2 perempuan ini. Saat kau kembali, menikah, melahirkan pangeran. Hahaha, saat itu, kekuasaanku tak tertandingi. Kerajaan ini ada dalam genggamanku. Ini namanya makar. Makar? HMPH. Kuasa penuh, pintar melebihi Zhu Geliang. Tahta ini, kenapa aku tidak berhak mendudukinya? Pangeran kejam. Kau sudah gila. Kau takkan berhasil. Hah? Anyu, Siapa berisik lagi, akan kupotong lidahnya. Sepertinya suamimu itu juga pengecut. Nggak mungkin. Suamiku pasti akan datang menyelamatkan kami. Aku nggak punya banyak kesabaran. Bunuh dia. Buang mayatnya di depan pintu Yang Feng. Siap? jangan. Tahan. Hahaha. Yang Feng, kau akhirnya datang juga. Pangeran kejam. Sebut harga. Duit, aku punya banyak. Tapi kalau kalian berani sakiti dia sedikit saja, akan kubuat kau bayar 100 kali lipat. Minta berapapun, aku bisa kasih. Kalau begitu, aku mau. Berhasil. Yi, dari mana kau belajar jurus lempar jarum sakti itu? Cuma teknik bela diri biasa, nggak perlu dibahas. Cuma, suamiku, Sekarang sudah bikin pangeran kejam murka. Kita, Dasar perempuan licik. Berani-beraninya main tipu di depanku. Prajurit, kepung mereka. Yang Feng, serahkan uang dan orangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Pangeran kejam. Justru itu kata-kataku untukmu. Masih sempat minta ampun dan berlutut sekarang. Kalau tidak, nyawamu sendiri yang jadi taruhannya. Yang Feng, apa kau ketakutan sampai gila? Mulai ngomong ngawur? Minta aku mengemis ampun? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, sekarang nyawa siapa? Yang ada di tangan siapa? Mau mati masih saja keras kepala. Aplikasi, tukar 1 AK buat tiap-tiap ketiga istriku untuk jaga diri. perintah diterima. 1.500 poin dipakai. Aka sudah dikirim. Sayang, walaupun benda besi ini bisa bantu kita tempur, tapi pasukan pangeran kejam itu gak ada habisnya. Kita, Jangan panik, istri-istriku. Aku kesini memang untuk bertarung hidup mati dengan si manis ini. Hidup tanpa dia adalah hidup yang paling enak buat kita. suamiku,
Jangan buat dia makin marah. Saat ini, menerobos pengepungan itu yang terpenting, ya kan, Mas? Mereka banyak banget, orang pintar kan pantang cari masalah. Karena kalian cari mati, Raja kabulkan. Suamiku, Aplikasi, tukar Bazooka Sakti. Sekarang juga. 1000 poin terpakai. Bazooka Sakti bonus 3 amunisi. Sudah terkirim. Pangeran, benda besi ini bentuknya aneh, mungkin barang iblis. Cuma sebongkah besi aneh. Mana bisa kalahkan ribuan pasukanku? Karena kau cari mati, akan kuperlihatkan. Istri-istriku, tutup kuping. Serbu. Gak mungkin. Ayahanda, berhentilah bermimpi di siang bolong. Biarkan putrimu mengantarmu ke perjalanan terakhir. Putriku, jangan. Aku sudah sadar, aku kalah. Asalkan kau biarkan aku hidup, aku berjanji, seumur hidupku. Gak akan ganggu kau dan Yang Feng lagi. Istriku, darah lebih kental dari air. Dia beruntung tak mati. Jangan nodai tanganmu dengan dosa bunuh ayah. Lihat kondisinya. Paling juga dalam lagi hidupnya. Biarin aja sana. Apa kata Mas yang terbaik? Pangeran kejam, kumpulkan kekuatan lagi. Sudahlah. Biarkan dia pergi. Yang Feng ini bukan orang bisa kumainkan. Aku kalah. Pangeran Yang berkuasa di atas segalanya, pangeran kejam. Ternyata kalah dari seorang rakyat jelata. Lucu sekali. Sungguh lucu. semuanya sudah berakhir. Ya, sudah Tidak, Rubing punya penyakit jantung bawaan. Kali ini gagal jantungnya jauh lebih parah. Sudah tidak bisa ditolong dengan obat apapun. Kakak Rubing, kamu harus bertahan. Suamiku, jangan buang-buang tenagamu. Jangan bicara. Hemat energimu. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Terima kasih sudah menyelamatkanku berkali-kali. Bisa bersamamu sudah membuat hidupku tanpa penyesalan. Mendeteksi rasa suka Jirubing padamu. Mencapai level cinta mati. Bonus 1000 poin cinta. Selamat, Tuan. Rasa suka Jirubing sudah mencapai batas maksimal. Bonus tambahan 1000 poin cinta. Selamat, Tuan. Rasa suka dari ketiga target yang terikat. Semuanya sudah mencapai batas maksimal. Bonus tambahan 10.000 poin cinta. Aplikasi sialan. Di saat begini, buat apa lagi poin-poin itu? Padaku, gimana caranya melawan dia? Peringatan, tanda-tanda kehidupan Jirubing menurun drastis. Berdasarkan level medis di era ini, tidak ada rencana perawatan yang efektif. Satu-satunya solusi. Aktifkan transmisi lintas ruang waktu, kembali ke era modern. Lalu tunggu apa lagi? Cepat transmisikan. Portal transmisi akan menghabiskan seluruh sisa poin cinta. Dan hanya bisa membawa satu orang. Perhatian, Kembali, semua akan hilang. Konfirmasi, semua identitas, kekayaan, dan ikatan, yakin tukar? waktu hidup Jirubing tinggal hitungan mundur. 3 menit terakhir, Tuan. Silakan pilih dengan cepat. Yi. Anyu. Aku akan bawa Rubing pergi. Ke tempat yang sangat jauh untuk berobat. Kepergian kali ini, entah kapan bisa kembali. Mungkin, kami takkan pernah kembali lagi. Pergilah, selamatkan nyawa. Nyawa adik Rubing jauh lebih penting dari segalanya. Jangan khawatir, Mas. Kami di sini akan baik-baik saja. Menjaga rumah tangga ini. Asalkan kakak Rubing bisa selamat. Tak masalah menunggu selama apapun. Pasti sepadan. Aku bersumpah, meskipun cuma 10.000 kemungkinan, aku akan kerahkan segenap jiwaku untuk kembali. Bagaimanapun juga, kalian semua satu persatu. Sistem. Bukan portal teleportasi. Portal siap digunakan. Seluruh poin cinta terkuras. Konfirmasi untuk membuka. Konfirmasi.
Tunggulah aku kembali. Mas, kami akan menunggumu kembali. Kak Yi, ini sudah 5 tahun. Kapan Mas dan Kakak Rubing akan kembali? 5 tahun sudah, Anyu. Mungkin ini saatnya kita menerima kenyataan. Aku tahu. Penyakit Kak Rubing butuh penanganan yang lama. Mereka mungkin. Rasanya, mereka benar-benar nggak akan kembali. Siapa bilang kami nggak akan kembali? Mas, Rubing. Apa ini benar-benar kalian? Jangan-jangan cuma halusinasiku aja? Kakak Liu, Yuyu. Kami pulang.